pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh tahun 2024 ini diikuti oleh 4 pasangan calon. Langsung saja mari kita undang para pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh yang telah hadir di tengah-tengah kita. Pertama sekali yang berbahagia kami undang pasangan calon nomor urut 1, calon wali kota Iliza Sa'aduddin Jamal, calon wakil wali kota Afdal Khalilullah. Pasangan calon nomor urut 1 diusung oleh 3 partai politik yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, dan P3. Dan langsung saja selanjutnya kami juga turut mengundang pasangan calon nomor urut 2, calon wali kota Zainal Arifin atau C. Zainal dan calon wakil wali kota Mulia Rahman. Pasangan calon nomor urut 2 merupakan pasangan calon perseorangan atau independen. Dan selanjutnya berbahagia kami juga ikut mengundang pasangan calon nomor urut 3, calon wali kota Aminullah Usman, calon wakil wali kota Isnaini Husda. Pasangan calon nomor urut 3 ini diusung oleh 3 partai politik yaitu PAN, Partai Demokrat, dan PKB. Dan selanjutnya kami juga turun mengundang pasangan calon nomor urut 4, calon wali kota Teguh Irwan Johan dan calon wakil wali kota Khairul Amal. Pasangan calon nomor urut 4 diusung oleh 2 partai politik yaitu Partai Nasdem dan PKS. Ya, hadirin dan pemirsa, tentunya dalam segmen pertama ini para pasangan calon nantinya akan diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan visi, misi, serta program mereka untuk masa depan Kota Banda Aceh. Waktu yang diberikan dalam segmen ini untuk menyampaikan visi, misi, dan program mereka untuk masing-masing paslon adalah selama 4 menit dan moderator berhak untuk menghentikan paparan jika waktunya telah habis. Langsung saja berbahagia kami persilakan untuk paslon nomor urut 1. Waktu Anda 4 menit untuk menyampaikan visi dan misi tersebut dimulai ketika Anda berbicara. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah, salawat kepada Rasulullah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah hampir seluruh kampung di Banda Aceh telah kami kunjungi, bertemu dan menyapa warga melalui program Sawu Kampung. Beragam keluhan, pandangan, keinginan, serta harapan telah disampaikan kepada kami. Berdasarkan itu, Iliza Afdal merancang visi, misi, program kerja, serta kegiatan untuk 5 tahun ke depan. Visi kami Iliza Afdal adalah mewujudkan Banda Aceh menjadi kota kolaborasi, kota dengan konsep aglomerasi yang telah dideklarasikan 15 tahun yang lalu, yang dikenal dengan bahasa Jan. Kami percaya dengan semangat kolaborasi kita bisa membangun kota Banda Aceh menjadi kota yang maju dan inklusif, maka pembangunannya harus partisipatif. Banda Aceh kota heterogen dengan beragam suku, ras, dan agama, maka syarat Islam merupakan landasan yang menjamin kehidupan harmonis bagi setiap warga kota. Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi Aceh tidak boleh berada di level tertinggal. Alasan ini pula yang menjadi dasar bahwa kota Banda Aceh harus dipimpin oleh sosok yang sudah berpengalaman, teruji dan terbukti. Tidak ada kata coba-coba untuk melakukan loncatan besar. Pengalaman kami menjadi anggota DPRK Banda Aceh, wakil wali kota, staf khusus wakil gubernur Aceh, dan anggota DPR RI, ditambah Bro Afdal Khalilullah yang merupakan seorang engineer di bidang housing, building, and planning, juga pengusaha muda sukses yang pernah dipercaya menjadi ketua KNPI Kota Banda Aceh. Semua itu tentu menjadi modal besar dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan, pemerintahan yang efektif dan efisien. Kami mempunyai langkah-langkah konkret meliputi 7 misi, 9 program prioritas, dan 45 kegiatan yang sudah kami rangkum dan diberikan nama Kolabor Aksi sebagai persembahan kepada warga Kota Banda Aceh secara transparan dan dapat diakses oleh publik melalui media sosial. Ini merupakan wujud dari tata kelola pemerintah yang good, clean, dan smart governance. Kolabor Aksi merupakan rangkaian aksi yang terdiri dari Banda Aceh Academy,
cerdas, ciptakan generasi yang pintar dan berkualitas, sehati, sehat, dan peduli, infrastruktur, cepat, ciptakan ekonomi yang produktif, akseleratif, dan tumbuh, asri, aksi solutif untuk ramah lingkungan, branding, platform satu wadah untuk semua solusi, peduli, perempuan disabilitas, anak untuk lingkungan inklusif. Di antara 45 kegiatan tersebut yaitu 25.000 beasiswa sekolah per tahun, menurunkan tarif air PDAM, pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni 100 unit per tahun, program rumah murah, kebijakan insentif dan keringanan pajak usaha. Berikutnya, Koperasi Plus untuk para pedagang pelaku usaha UMKM menjadikan Penayung sebagai kawasan tematik dengan 5 titik fokus area, memberikan insentif kepada guru-guru, guru ngaji, tenaga kesehatan, dan tenaga kebersihan yang selama ini belum mendapatkan haknya dengan tepat, dan lain sebagainya. Akhir kata, tayo tegangan sabuh pakat, tamu sapat pekong banja. Bismillah, kita menuju balai kota. Jangan lupa, tanggal 27 November, pilih pasangan Iliza Afdar nomor 1. Salam kolaborasi. Terima kasih. Wa'afamikum wastaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Harap tenang. Selanjutnya juga kami berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2 menyampaikan visi, misi, dan program Anda. Waktu yang diberikan adalah 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. KIP Kota Banda Aceh, Pawaslih Kota Banda Aceh serta hadirin yang kami muliakan. Kami pasangan Cik Jenal Dr. Mulia Rahman hadir sebagai calon nomor urut 2 dari jalur independen atas dorongan dan dukungan penuh masyarakat Kota Banda Aceh. Kami tidak diusung oleh partai atau koalisi partai politik, melainkan oleh koalisi masyarakat yang ingin perubahan nyata bagi kota ini. Visi kami mewujudkan Banda Aceh yang bermartabat untuk semua. Kami berkomitmen mewujudkan Banda Aceh yang kondusif, di mana setiap warga merasa aman, nyaman, dan sejahtera. Pasangan nomor urut 2 adalah cerminan dari koalisi rakyat yang mengajukan pemimpin yang arif, bijaksana, dan mulia untuk masa depan Banda Aceh yang bermartabat. Untuk itu, kami berkomitmen mengintegrasikan nilai-nilai syariat Islam dalam setiap kebijakan publik dengan menghidupkan program Maghrib Mengaji dan penguatan syariat Islam berbasis kampung. Mewujudkan toleransi, komunikasi, dan dialog akan menjadi pilar utama dalam membangun keharmonisan antar dan inter umat beragama. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Di bidang pendidikan, kami mengupayakan pendidikan yang inklusif melalui akses sekolah gratis, program beasiswa, serta pelatihan dan kesejahteraan bagi para guru untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pelatihan dan promosi berjenjang akan menjadi bahagian dari pembinaan ASN. Pelatihan dan program magang bagi generasi muda dan akses pemodalan juga akan kami hadirkan untuk mempersiapkan warga memasuki dunia kerja dengan kompetensi yang tepat. Dalam pelayanan masyarakat, program yang akan kami lakukan adalah menurunkan tarif PDAM, penurunan tarif retribusi sampah, penurunan biaya pajak usaha, penyediaan tanah pemakaman umum untuk warga Kota Banda Aceh, berbagai infrastruktur jalan dan drainase, home industry untuk perempuan, penerimaan tenaga kerja non-ASN ber-KTP Banda Aceh, mewujudkan asuransi ketenaga kerjaan, serta pembangunan tower duafa dan rumah duafa. Kami juga akan membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Setiap keputusan dan penggunaan anggaran akan disampaikan secara terbuka kepada publik. Gaya pemerintahan kami dalam penegakan hukum bersifat edukatif dan tanpa diskriminatif. Kami juga akan mengedepankan
pembinaan dan edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan pencegahan penyakit, didukung dengan layanan kesehatan jemput bola kepada petugas kesehatan termasuk ASN di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh lainnya. Kami akan didik agar selalu siap melayani dengan sepenuh hati. Kami memiliki program penghijauan dan pengelolaan sampah berkelanjutan yang akan melibatkan proses daur ulang sampah. Selain itu, pendidikan mitigasi bencana juga akan kami lakukan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat. Kami juga mendukung pembangunan jembatan tambahan pada kedua sisi Sungai Krung Aceh. Kami berencana mengembangkan platform digital guna mempermudah akses informasi dan pelayanan publik. Literasi digital akan kami dorong. Baik, demikian selesai, Bapak. dan terima kasih. Terima kasih, waktu sudah selesai. Mohon tenang. Baik, terima kasih. Selanjutnya di berbahagia, kita mempersilakan juga paslon nomor urut 3 untuk menyampaikan visi dan misinya. Waktu Anda 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kami hormati Forkopimda, Komisioner KIP Banda Aceh, Panwasli, panelis dan jajaran Pemko Banda Aceh, pimpinan partai pengusung, para paslon serta hadirin sekalian. Penyusunan visi dan misi tidak sekedar menarasikan mimpi atau cita-cita, melainkan harus juga berdasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan. Pasangan Amin menggunakan acuan sebagai berikut. Yang pertama, RPJP Kota Banda Aceh tahun 2025-2045. Kedua, arah pembangunan Kota Banda Aceh 2025-2029 dan rancangan teknokratik RPJM Kota Banda Aceh 2025-2029. Dalam beberapa bulan sebelumnya penetapan paslon, saya dan Bapak Isnaini juga menemui berbagai elemen masyarakat dengan tujuan untuk menyerap aspirasi mereka dalam membangun Kota Banda Aceh tercinta. Berdasarkan acuan dan aspirasi warga tersebut, kami menyusun visi kami, yaitu Banda Aceh Kota Islami, gemilang dan berkelanjutan. Islami bermakna mengembangkan kehidupan masyarakat, ada istiadat budaya dan tata kelola birokrasi yang berdasarkan Islam. Gemilang bermakna mewujudkan masyarakat Kota Banda Aceh yang maju, sejahtera, inklusif, inovatif, berdaya saing tinggi dengan pelayanan kesehatan, pendidikan dan yang merata dan infrastruktur yang terintegrasi. Berkelanjutan bermakna menjadikan Banda Aceh sebagai kota yang tangguh dengan mitigasi bencana yang terpadu serta pembangunan kota hijau yang ramah lingkungan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Atas dasar itu kami menyusun 8 misi. Pertama, memperkuat implementasi syariat Islam dalam transformasi sosial. Kedua, mewujudkan penguatan transformasi ekonomi. Ketiga, mewujudkan penguatan transformasi tata kelola pemerintahan. Keempat, mewujudkan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi yang substantif dan ekonomi yang stabil. Kelima, mewujudkan masyarakat Kota Banda Aceh yang berketahanan sosial budaya. Keenam, mewujudkan prasarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Ketujuh, mewujudkan kesejahteraan yang merata, pemberdayaan perempuan, pemuda, disabilitas, milenial, perlindungan anak dan lansia, serta meningkatkan pelayanan kesehatan, serta melestarikan budaya dan memajukan olahraga. 8. Mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkeadilan dan berkesinambungan. Para hadirin yang kami muliakan, demikian visi dan misi kami. Insya Allah saya bersama Bapak Isnaini berkomitmen untuk melaksanakan visi dan misi tersebut jika mendapatkan kepercayaan rakyat untuk memimpin Kota Banda Aceh selama 5 tahun mendatang. Kami tutup dengan pantun. Ke pasar Aceh pergi belanja, singgah sejenak di Masjid Raya. Amin Isnaini jadi wali kota. Insya Allah kita hidup sejahtera. Dan
saya akan menyampaikan peng rakyat diuk rakyat nanti di closing statement. Jadi saya tidak menjual sekarang, nanti akan saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktunya selesai. Terima kasih. Harap tenang, mohon tenang. Dan selanjutnya kami juga akan memberikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 4 menyampaikan visi, misi, dan program Anda. Waktu yang diberikan adalah 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang kami hormati Bapak PJ Wali Kota Banda Aceh, yang kami hormati Bapak Ketua KIP dan seluruh komisioner KIP Banda Aceh, yang kami hormati Bapak Ketua Panwaslih dan seluruh jajaran Kota Banda Aceh, yang kami hormati Bapak Ketua DPRK Banda Aceh bersama seluruh anggota DPRK Banda Aceh yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini, yang kami hormati Bapak Dandim 0101, yang kami hormati Bapak Kapolresta Banda Aceh, yang kami hormati Bapak Kajari Banda Aceh, beserta seluruh jajaran Forkopimda Banda Aceh yang ikut berhadir pada malam hari ini, yang kami hormati dan kami cintai paslon calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh nomor urut 1, 2, dan nomor urut 3, bersama seluruh pendukung dari paslon 1, 2, dan 3, dan 4 yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati seluruh ketua partai politik pendukung dan pengusung yang hadir pada malam hari ini, dan juga seluruh hadirin yang ada di dalam ruangan ini, dan yang saya banggakan sahabat seperjuangan saya, Bapak Ustadz Khairul Amal, dan yang kami cintai seluruh masyarakat Kota Banda Aceh, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di luar sana, yang menyaksikan debat kandidat calon wali kota malam hari ini, yang menginginkan perubahan di Kota Banda Aceh 5 tahun ke depan. Insya Allah pasangan Irwan Johan dan Khairul Amal memiliki visi untuk mewujudkan Banda Aceh kota kita, yaitu kreatif, islami, terbuka, dan amanah. Tujuan daripada visi tersebut adalah untuk mewujudkan kota yang livable, investable, dan visitable. Apa itu livable? Kota yang layak huni, yang layak untuk menjadi tempat hidup kita bersama. Yang kedua, investable, layak untuk investasi, layak untuk menjadi penanaman modal, layak untuk menjadi tempat pertumbuhan ekonomi dengan harga-harga bahan pokok yang rendah, kemudian juga lapangan kerja yang tersebar luas. Kemudian juga kota yang visitable, yaitu kota yang layak dikunjungi dengan kekayaan alam kita, kekayaan budaya, sejarah, dan seni kita. Untuk mewujudkan kota yang livable, investable, dan visitable ini, kami memiliki puluhan program yang akan kita wujudkan 5 tahun ke depan. Dan pada malam hari ini kami ingin menyampaikan dalam waktu yang singkat beberapa program unggulan kami. Yang pertama adalah seragam dan perlengkapan sekolah gratis untuk seluruh siswa SD dan SMP yang ada di Kota Banda Aceh. Jadi Bapak dan Ibu semua, orang tua siswa tidak perlu khawatir lagi. Untuk 5 tahun ke depan insya Allah mulai dari topi, baju, celana, rok, sampai kaos kaki, sepatu, tas, perlengkapan sekolah, baju batik, baju olahraga, baju pramuka, semua telah ditanggung oleh Pemko Banda Aceh. Kemudian untuk generasi muda, dan kami memiliki beberapa program unggulan, salah satunya adalah bioskop syariah untuk generasi muda, milenial, dan Gen Z Kota Banda Aceh. Dan yang terakhir tentu adalah bebas hutang. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih seluruh pasangan calon sudah menyampaikan visi dan misinya. Boleh tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon terlebih dahulu. Ya hadirin dan pemirsa, tentunya di segmen selanjutnya kita akan mendengarkan pendalaman visi dan misi dari masing-masing pasangan calon. Untuk itu tetap bersama kami akan kembali sesaat lagi.
Baik hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh tahun 2024. Boleh tepuk tangan terlebih dahulu untuk calon wali kota kita. Dan di segmen ini, para calon wali kota akan diberikan kesempatan untuk memaparkan pandangan visi dan misi dalam program mereka. Dan pada sesi ini hanya calon wali kota saja yang nantinya dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan oleh tim panelis. Sementara untuk calon wakil wali kota nantinya akan diberikan kesempatan yang sama dalam segmen berikutnya. Untuk itu kami kembali mengundang calon wali kota Banda Aceh untuk berdiri dan saat sekarang sudah bersama kita. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, pada segmen ini tim panelis akan mengambil bola berisikan subtema dan bola yang bertuliskan abjad di dalam fishbowl yang telah disediakan. Kemudian kami akan mengambil amplop dan membacakan pertanyaan sesuai dengan subtema dan abjad yang diambil oleh tim panelis tersebut. Benar sekali, dan nantinya masing-masing pasangan calon atau dalam hal ini hanya calon wali kota saja akan dipersilakan untuk menjawab dengan durasi 2 menit, kemudian akan ditanggapi oleh pasangan calon atau calon wali kota lainnya dengan durasi 1 menit, dan nanti akan ditanggapi kembali juga oleh calon wali kota yang diperkenankan untuk menjawab pertanyaan. Langsung saja untuk kesempatan pertama kami mengundang Profesor Dr. Syahrizal Abbas MA untuk dapat mengambil bola yang berisikan subtema. Disilakan. Baik, saat lagi kita akan menyaksikan subtema apa yang kemudian akan dipilih. Bola dibuka dan langsung ditunjukkan kepada audiens dan juga kepada moderator. Baik, boleh ditunjukkan kepada kami, Pak. Subtema yang dipilih adalah syariat Islam, kerukunan umat beragama, dan narkoba. Dan selanjutnya kami persilakan panelis untuk bisa mengambil bola di fishbowl lainnya yang berisikan abjad kepada Bapak Profesor Dr. Syahrizal Abbas. Kami silakan. Baik, kita saksikan soal C. Baik, saat ini bersama saya sudah ada soal C. Seperti yang terlihat masih disegel, Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan coba membuka dan akan membacakannya. Baik, sedang dibuka dan untuk kesempatan pertama akan diberikan kesempatan untuk menjawab untuk calon wali kota dengan nomor urut 1. Hadirin berbahagia, Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota di Aceh yang berada dalam kondisi darurat narkoba. Padahal kota ini menerapkan syariat Islam dalam kehidupan warganya. Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Banda Aceh melaporkan bahwa kasus narkoba terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2022 terdapat 115 kasus dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 135 kasus. Pertanyaannya adalah, apa langkah konkret Anda untuk mencegah dan memberantas narkoba di Kota Banda Aceh? Waktu Anda untuk menjawab yaitu 2 menit dimulai ketika Anda bicara. Disilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah, saat kami menjabat, kami berhasil menekan angka kasus narkoba sebesar 10% per tahun dari 98 kasus pada 2014 menjadi sekitar 80 kasus di 2017 berdasarkan data BNN. Namun pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebanyak 115 kasus dan terakhir tahun 2023 sebanyak 135 kasus. Namun tentu kita semua harus tetap optimis. Insya Allah kami akan mampu mengatasi masalah ini dengan berusaha semaksimal mungkin untuk menekan angka kasus narkoba serendah-rendahnya sehingga Banda Aceh insya Allah mudah-mudahan bisa bebas narkoba. Melalui kombinasi langkah-langkah pencegahan, rehabilitasi, edukasi, dan juga penindakan, kami berkomitmen menciptakan Banda Aceh bebas narkoba. Kami juga akan berkolaborasi secara intensif dengan pihak kepolisian, dengan BNN, dengan semua stakeholder melaksanakan upaya preventif berupa sosialisasi secara masif tentang bahaya narkoba mulai dari kampung-kampung, lingkungan pendidikan,
hingga komunitas, dan juga memberantas peredaran narkoba melalui penegakan hukum secara tegas oleh pihak kepolisian. Penyuluhan darurat narkoba harus menjangkau semua lapisan masyarakat. Maka kami juga akan membentuk kader-kader anti narkoba di setiap kampung untuk mencegah peredaran narkoba yang sangat masif terjadi di lingkungan masyarakat. Dan kemudian kami akan membuka ruang seluas-luasnya bagi generasi muda, bagi masyarakat untuk beraktivitas di bidang olahraga, seni, budaya. Dan itu semua adalah bahagian pencegahan di kampung-kampung agar generasi muda kita tidak ikut terhadap narkoba dan hal-hal yang merugikan mereka. Terakhir, pemerintah wajib melakukan pemantauan, evaluasi berkala terhadap semua program, serta melaporkan secara berkala, secara transparan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktunya selesai, terima kasih. Dan selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk calon wali kota dengan nomor urut 2 menanggapi jawaban dari calon wali kota nomor urut 1. Waktu yang diberikan adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Kami hanya menambah dari apa yang telah disampaikan oleh paslon nomor urut 1. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, untuk diketahui kita berpedoman kepada qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu pondasi kita sebenarnya. Rumah tangga itu harus ikut terlibat dan bertanggung jawab untuk mencegah narkoba. Kita jangan melepaskan kepada publik, kepada pihak lain. Di rumah pertama sekali harus kita upayakan bagaimana narkoba itu jangan sampai terjadi. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kita juga perlu adanya pusat rehabilitasi. Di saat saya dulu DPR Aceh, itu saya juga telah membantu mendukung diadakannya pusat rehabilitasi yang berlokasi di Indrapuri. Demikian dan terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2. Mohon tenang para pendukung. Baik. Selanjutnya kami persilakan juga waktu yang sama 1 menit kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda akan dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Yang paling penting adalah persoalan narkoba ini adalah persoalan keimanan, di mana runtuhnya keimanan dari warga yang terlibat narkoba. Oleh karena itu pembinaan keimanan ini harus kita perkuat di Kota Banda Aceh. Kemudian pengawasan terpadu harus dilaksanakan, yaitu yang melibatkan Forkopimda dan semua pihak sampai ke kampung, sehingga mudah-mudahan narkoba ini benar-benar jauh dari Kota Banda Aceh. Kemudian juga pembinaan yang berkesinambungan, tidak boleh di Aceh besar ada rumah rehab pelaku narkoba ini. Harus kita bentuk rumah rehab narkoba ini di Kota Banda Aceh. Karena apa? Karena memang diperlukan, dan di Banda Aceh ini merupakan ibu kota provinsi. Waktu saya dulu bahkan sangat sedikit, bahkan nasional terendah disampaikan oleh Ketua BNN Pusat. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Mohon tenang para pendukung. Dan kami berikan kesempatan yang sama untuk calon wali kota dengan nomor urut 4. Waktu yang diberikan adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Jika kondisi Banda Aceh tidak darurat narkoba dan baik-baik saja, saya kira pertanyaan yang muncul dari panelis itu tidak akan kita dengarkan malam hari ini. Kondisi darurat narkoba terjadi akibat kegagalan dari pemerintahan Kota Banda Aceh sebelumnya. Jadi kita butuh perubahan ke depan, butuh pemimpin yang serius, yang berani dan tegas berperang melawan pengedar narkoba. Dan tadi saya belum mendengarkan dari calon-calon wali kota yang lain, seharusnya tidak menyalahkan hanya masyarakat, tapi kita lihat lingkaran kita sendiri dahulu. Ya, kita harus mulai pemberantasan narkoba dari lingkup Pemko Kota Banda Aceh. Jika saya menjadi wali kota, maka inspeksi mendadak tes urin di lingkungan Pemko Banda Aceh akan dilakukan secara rutin. Sudah cukup? Cukup, Pak? Baik, terima kasih.
Dan selanjutnya yang berbahagia kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh paslon 2. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, keluargamu, dan mereka. Tapi saya terlalu melihat kandidat nomor 4, maaf Pak Irwan, terlalu tendensius. Jadi artinya persoalan ini kan harus kita hadapi. Maka oleh sebab itu pencegahan itu tetap harus dilakukan. Walaupun Anda mengatakan ini adalah hasil peninggalan masa lalu. Kami intens sekali dengan BNN, berjuang, turun ke lapangan, dan masuk sampai ke lapas-lapas. Kita berjuang agar bagaimana mereka yang sudah terkena narkoba, yang melakukan sosialisasi kepada generasi muda, agar mereka tercegah, terhindar. Maka yang kita harus tanamkan ruang kesempatan bagi masyarakat untuk berekspresi, berolahraga, beraktivitas, baik itu pendidikan agama, pendidikan di sekolah, masuk di dalam kurikulum dan sosialisasi. Saya pikir itu yang penting kita lakukan ke depan, komitmen, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Harap tenang. Baik, selanjutnya kami juga akan memberikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2 nantinya menjawab pertanyaan dari tim panelis. Untuk itu kami mohon kesediaan dari Profesor Dr. Asnawi Abdullah untuk dapat mengambil bola di dalam fishbowl yang berisikan subtema. Silakan. Bolanya sudah diambil, kita akan lihat subtema apakah yang kemudian akan terlihat di sana. Subtema ini yang menentukan pertanyaan yang akan kita layangkan kepada paslon berikutnya. Silakan diperlihatkan. Baik, subtema yang diambil adalah tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum. Selanjutnya kami persilakan untuk mengambil bola di dalam fishbowl lainnya yang berisikan abjad. Dan kita akan lihat bersama huruf C atau abjad C. Kami persilakan. Baik. Huruf C masih tersegel. Kita akan buka. Kami ingatkan kembali bahwa paslon masing-masing akan menjawab pertanyaan tersebut dengan waktu 2 menit ketika Anda mulai berbicara. Silakan, Syem. Baik, untuk subtemanya adalah tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum. Keindahan pusat kota Banda Aceh menjadi cerminan keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik. Faktanya, di sekitar Masjid Raya Baitur Rahman dan kantor wali kota saja, masih terlihat beberapa persil tanah kosong dan pembangunan gedung yang mangkrak atau terbengkalai. Pertanyaannya adalah, apa upaya dan strategi yang akan Anda lakukan untuk menata kota Banda Aceh yang lebih teratur, tertib, asri, dan indah? Kami berikan kesempatan untuk paslon 02 menjawab pertanyaan ini. Waktu yang diberikan adalah 2 menit. Dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Kami dari paslon nomor urut 2. Insya Allah manakala Allah takdirkan kita diberi kepercayaan untuk memimpin kota Banda Aceh, maka ada beberapa hal yang kita mungkin fokus terhadap penataan kota Banda Aceh. Termasuk insya Allah kita tidak akan lakukan pembangunan-pembangunan yang tidak dibutuhkan. Kita tidak akan bangun pembangunan yang hanya keinginan, tapi kita akan bangun pembangunan yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan mungkin meniru apa yang dilakukan Anies di DKI. Pendistrian, dan itu merupakan konsep Pak Abdullah Putih dulu. Itu akan dilakukan pendistrian dari Masjid Raya ke Pendopo, Pendopo ke Belampadang, karena di sana ada rumah Pak Kapolda, ada Pangdam, dari Belampadang ke Masjid Raya lagi. Kemudian dari Masjid Raya juga akan kita lakukan pendistrian jalan setapak atau jalan di pinggir jalan ke Penayung. Kenapa harus ke Penayung menjadi prioritas kita? Karena Penayung insya Allah manakala kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin kota Banda Aceh, akan kita bikin Penayung itu Newtonnya seperti Kuala Lumpur. Maaf. Bukan Newton. Maaf, Newton itu konsep Pak Abdullah Putih pemindahan ibu kota baru.
tapi yang maksudnya Sinaton. Nah, tempat kulinernya kota Banda Aceh. Dan di sana nantinya kita insya Allah akan buat tugu, ya, tugu lonceng Cakadonya sebagai tempat mendaratnya Kopi Iho dulunya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kami muliakan, kami juga akan melakukan penyederhanaan birokrasi. Kemudian kita juga akan melakukan pemberdayaan partisipasi publik. Kemudian kita juga akan melakukan penguatan integrasi dan etika, serta kita akan upayakan. Baik, waktu Anda selesai Bapak. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan untuk bisa menanggapi. Mohon tenang. Mohon tenang Bapak. Suaranya hanya akan mengganggu atau kemudian kurang memaksimalkan penyampaian dari paslon nantinya. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 1 menanggapi. Waktu Anda 1 menit ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya. Baik, kami mengapresiasi apa yang telah disampaikan oleh kandidat nomor 2. Tapi yang perlu kami sampaikan ketika kami dipercaya menjabat di Kota Banda Aceh ini, tentang tata ruang kota, kami saat itu menjadi juara nasional, juara 1 di nasional. Dan maka ke depan kami akan membangun dan memperbaiki ruang publik seperti taman, jalur pejalan kaki, area berkumpul yang dapat diakses oleh seluruh warga masyarakat, ruang publik baik serta yang inklusif, tentu dapat meningkatkan kualitas hidup, interaksi sosial warga masyarakat, memperbanyak taman-taman, hutan kota akan kita perbaiki kembali. Dan ketika kami juga mengaktifkan kembali database pohon, serta fokus pada penanaman pohon dan tanam lokal untuk menjaga keanekaragaman hayati, di mana setelah kami tidak lagi menjabat program ini hilang, dan kemudian insya Allah pekerjaan kami ke depan juga akan mudah karena Saudara Afdal adalah ahlinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu yang diberikan adalah 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh paslon 2 ini akan membutuhkan anggaran yang cukup banyak. Kalau saya ketimbang membangun kota-kota baru, lebih baik kita fokuskan bagaimana mereka-mereka UMKM itu bisa bangkit di Kota Banda Aceh. Ya. Dan bisa PKL itu yang hari ini ditolak ke sana, dipindah ke sana. Ini kenapa kita nggak pikirkan ini? Jadi oleh karena itu saya berharap walaupun Bapak merencanakan pembangunan kota itu, fokuskanlah untuk UMKM. Banda Aceh ini adalah kota dagang. Kota yang tidak sama seperti daerah lain ya. Seperti daerah lain ada kebun, ada peternakan, dan di sini hanya mengandalkan kota dagang. Oleh karena itu kita berharap UMKM juga dihidupkan di Kota Banda Aceh. Baik, terima kasih paslon nomor urut 3. Selanjutnya kami beri kesempatan yang sama juga kepada paslon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit, dimulai ketika Anda bicara. Disilakan. Ya, lagi-lagi pertanyaan yang muncul adalah masalah penataan keindahan kota yang sampai hari ini faktanya, kata pertanyaan itu, sudah berapa wali kota berganti, tidak tertata dengan baik. Yang ada di depan mata, di depan kantor wali kota, ada satu lahan kosong yang dibiarkan terbengkalai, terlantar, hanya ada tiang-tiang pancang warna-warni. Sudah berapa kali ganti wali kota, ternyata ini saja tidak punya visi, mau diapakan tanah kosong ini? Ini memang milik swasta, milik pribadi, bukan milik Pemko Banda Aceh. Tapi apakah pemerintah Kota Banda Aceh tidak bisa menyentuh, tidak punya visi, mau diapakan lahan kosong itu? Saya sebagai satu-satunya arsitek, calon wali kota yang arsitek di kota ini, sedih melihat fakta yang seperti ini. Insya Allah kita akan ubah ke depan. Baik, sudah cukup. Terima kasih. Harap tenang. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk menanggapi kembali kepada paslon nomor urut 2. Waktu yang diberikan adalah 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih bagi yang telah mendukung dan yang mungkin belum bersamaan pikiran dengan kita juga mengucapkan terima kasih. Tapi untuk itu kami perlu sampaikan bahwa yang kami rancang Sinaton itu untuk penayung, bukan untuk pejabat, bukan untuk harus dibangun, dirombak bangunannya, tidak.
tetapi kita hanya menjaga destinasinya aja, lalu lintasnya aja kita jaga. Kemudian di situ juga tempat berhimpunnya UMKM, sehingga UMKM nantinya insya Allah bisa berjualan di situ dan insya Allah akan ramai di Penayung itu atau Sinaton itu. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, kami juga sudah berpikir kalau untuk UMKM itu kita sudah berpikir tentang bagaimana punya nilai ekspor. Itu UMKM kita harus mampu ekspor, bukan hanya untuk lokal. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2 dan kita ke paslon nomor urut 3. Selanjutnya kami persilakan kepada Baik, untuk paslon nomor urut 3, pertanyaan atau subtema akan diambil langsung oleh Profesor Dr. Phil Saiful Akmal. Kami mohon kesediaannya untuk mengambil bola di dalam fishbowl yang berisikan subtema. Disilakan. Baik, boleh langsung diambil dan dibuka, kemudian ditunjukkan kepada audiens dan juga kepada kami. Sudah diambil dan kita akan saksikan subtema apakah yang kemudian menjadi pertanyaan bagi paslon nomor urut 3. Boleh ditunjukkan kepada kami? Subtema yang diambil adalah kesehatan masyarakat dan layanan publik. Baik. Kesehatan masyarakat dan layanan publik yang inklusi, dan selanjutnya boleh diambil bola yang berisikan abjad. Seperti yang kita saksikan, abjad B yang dipilih. Baik. Silakan Dosi. Masih tersegel, Bapak. Dan ini adalah amplop atau list pertanyaan dari panelis yang kami terima tentunya. Kami akan bacakan subtema kesehatan masyarakat dan layanan publik yang inklusi. Banyak kelompok rentan, lansia, kelompok marginal, dan difabel seringkali tidak mendapatkan perlakuan yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik. Kebijakan saat ini dinilai belum cukup mempertimbangkan kebutuhan mereka. Pertanyaannya adalah apa kebijakan dan strategi konkret Anda untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat di Kota Banda Aceh mendapatkan layanan publik yang setara dan inklusi, termasuk memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada mereka. Waktu Anda 2 menit ketika Anda mulai berbicara, disilakan. Silakan. Baik, memang sebenarnya dalam program kerja kami pada saat menjadi wali kota periode pertama, kita sudah memprogram untuk para disabilitas dan semua yang mereka itu yang membutuhkan seperti yang disampaikan tadi, tapi kami ada suatu kendala. Di akhir masa periode kami terjadilah COVID-19 sehingga anggaran-anggaran itu tidak bisa kami penuhi kembali. Maka kami, kalau kami terpilih menjadi wali kota Banda Aceh, kami akan prioritaskan kepada disabilitas agar mereka mendapat tempat yang layak sesuai dengan bagaimana warga yang lain yang selama ini mungkin seperti jalan yang dibutuhkan untuk disabilitas ini belum tersedia seluruhnya di kota Banda Aceh, dan sebahagian memang sudah kita bangun pada saat saya menjadi wali kota Banda Aceh. Insya Allah ini semua akan menjadi target kami dan kami pun akan menyiapkan anggaran yang cukup untuk menyesuaikan kota Banda Aceh ini sebagai kota inklusi. Di samping itu juga kami tidak hanya itu memberikan dukungan kepada disabilitas ya. Mereka kita harapkan tidak lagi turun di jalan, mereka minta-minta sedekah. Kami punya program adalah kepada disabilitas seluruhnya yang ada di kota Banda Aceh, kita memberikan bantuan 500.000 setiap bulan sehingga mereka kita kurangi. Jadi kalau ada yang di jalan selama ini adalah itu bukan warga kota Banda Aceh. Kita harapkan ke depan kalau kami terpilih, bantuan untuk disabilitas termasuk program pembangunannya kami akan jalankan. Baik, waktunya selesai. Terima kasih. Harap tenang. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk paslon dengan nomor urut 2 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu yang diberikan adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, baik, terima kasih.
kami pikir kita harus selaku pemimpin harus bersungguh-sungguh, ya, harus bersungguh-sungguh memihak kepada disabilitas. Kita tidak akan keluarkan izin bangunan kalau bangunan itu tidak ada di fasilitas disabilitas. Ya, saya ulangi, kita tidak akan beri izin bangunan manakala bangunan itu tidak ada fasilitas disabilitas. Ini penting, karena kalau izin itu lolos, maka itu bisa nanti, dan bisa nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah banyak sekali memberi bantuan, memberi hibah bangunan kepada masyarakat. Dan ini harus kita prioritaskan. Setiap bangunan yang dihibah, yang dibantu oleh pemerintah Kota Banda Aceh, wajib memihak kepada disabilitas. Ini merupakan komitmen kami paslon nomor urut 2. Baik. Terima kasih. Terima kasih paslon nomor urut 2 dan selanjutnya kita ke paslon nomor urut 4 terlebih dahulu. Waktu yang sama 1 menit untuk menanggapi. 4. Waktu yang sama diberikan 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Terima kasih. Program Pak Aminullah Usman luar biasa. Kemudian tambahan dari Pak Zainal Arifin juga luar biasa. Namun saya hanya ingin menambahkan, bila pasangan Teguh Irwan Johan Khairul Amal terpilih untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh, kita akan berikan kuota kerja kepada disabilitas. Ya, setiap perusahaan yang beroperasi di Banda Aceh, setiap perkantoran termasuk Pemko Banda Aceh harus minimal memperkerjakan 1 tenaga kerja disabilitas yang bekerja. Kemudian juga untuk kaum perempuan, kuota kerja 30% tenaga kerja perempuan. Wajib setiap kantor pemerintah mempekerjakan PNS dan tenaga kontrak perempuan minimal 30%. Dan kepada senior citizen, ibu-ibu kami, bunda-bunda dan ayah kami, untuk lansia kita berikan kartu lansia sejahtera. Jadi semua program sudah kita siapkan untuk semua kelompok agar terjadi kota yang inklusif. Baik, waktunya selesai. Terima kasih. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk paslon 01 untuk menanggapi dengan durasi 1 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Tadi saya sedikit agak bingung ketika paslon nomor 3 menyebutkan tentang COVID gitu ya. Tapi pelayanan publik ini kan COVID dan tidak COVID tetap harus komitmen kita layani dengan terbaik. Dan dalam buku kolaborasi kami sudah menyiapkan perencanaan platform dengan aplikasi yang merupakan sebuah wadah, yaitu digitalisasi sistem layanan masyarakat yang mudah dan responsif. Aplikasi mobile berbasis Android dan iOS yang dirancang sederhana sehingga pengguna dapat mengirimkan pengaduan hanya dalam beberapa langkah. Fitur prioritas awal yang telah kami rencanakan adalah laporan warga, kontak darurat, polisi, damkar, ambulan, PDAM, dan layanan informasi, smart health, usaha teman, pajak, harga pangan, kualitas udara, dan berita. Transformasi digital ini menjadi pilihan kami dalam mewujudkan proses pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, cepat, dan tepat. Untuk mendukung hal tersebut, sebuah lapisan masyarakat termasuk perempuan, disabilitas, dan juga lansia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kembali untuk bisa menanggapi paslon nomor urut 2. Disilakan. Mohon maaf, paslon nomor urut 3 untuk bisa menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ini cocok ya kalau disampaikan tadi harus disampaikan oleh Pak Zainal karena saya sama beliau wakilnya, saya sebagai wali kotanya. Ya. Jauh lebih kecil. Jadi memang kita sayangkan akhir-akhir ini di Banda Aceh ini anak pang dan juga disabilitas, tunanetra banyak sekali di jalan ya, banyak sekali di jalan. Jadi ini memang program pertama sebabnya adalah program yang saya susun dulu memberikan bantuan kepada disabilitas ini sudah tidak berjalankan lagi. Dan itu komitmen kami, bantuan kepada disabilitas, mereka itu yang penting adalah beli beras. Beras di mana? Kalau nggak ada beras, mereka terpaksa harus turun ke lapangan berdiri di simpang jalan. Kalau hal-hal lain infrastruktur untuk kepentingan disabilitas ini akan kita bangun. Baik, waktunya selesai. Terima kasih. Mohon tenang.
Selanjutnya kesempatan yang sama akan kami berikan kepada paslon dengan nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan dari tim panelis. Dan kami kembali mengundang tim panelis yaitu Dr. Teguh Ahmad Yani SHM Hum untuk dapat mengambil bola yang berisikan subtema di dalam fishbowl. Baik, akan diambilkan subtema dan subtema tersebut akan juga menentukan pertanyaan nantinya yang akan dilayangkan. Sudah diambil, kita akan lihat subtema apakah yang kemudian diambil di fishbowl tersebut. Baik, boleh ditunjukkan kepada kami. Subtema pendidikan SDM dan budaya. Baik, silakan diambil bola yang berisikan abjad di fishbowl lainnya. Ini akan menentukan amplop mana yang akan kita ambil. Baik. Baik, Abjad amplop A ya, baik. Amplopnya sudah ada bersama saya dan saat sekarang ini seperti yang terlihat masih disegel dan saya akan membacakan. Pertanyaan ini akan dijawab oleh paslon nomor urut 4 nantinya. Baik, ini masih tersegel, bersifat sangat rahasia pastinya. Silakan. Baik, paslon nomor urut 4, subtema pendidikan SDM dan budaya. Alokasi anggaran untuk pendidikan di Kota Banda Aceh mencapai 20% dari APBK. Namun kualitas pendidikan di Kota Banda Aceh belum memenuhi standar mutu yang kita harapkan. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi Anda untuk memperbaiki mutu pendidikan di Kota Banda Aceh? Baik, waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara untuk menjawab. Baik, saya akan langsung menjawab konkret ke program-program yang akan dilaksanakan oleh paslon 04 apabila terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh. Bagi kami yang paling utama untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah meningkatkan kualitas kesejahteraan tenaga pendidik atau guru di Kota Banda Aceh. Kita akan berikan tunjangan kepada semua guru yang bertugas di SD dan SMP di Kota Banda Aceh. Kemudian kita akan tingkatkan juga pengadaan anggaran untuk kebutuhan seragam para guru yang selama ini sudah tidak pernah dianggarkan lagi oleh Pemko Banda Aceh bagi para guru. Kemudian juga memberikan reward, penghargaan kepada guru-guru yang berprestasi di lingkup pemerintahan Kota Banda Aceh, baik SD maupun SMP. Kemudian kita akan juga melakukan pemerataan kualitas guru, penyebaran distribusi guru di semua sekolah-sekolah yang ada di Kota Banda Aceh. Jangan sampai hanya guru-guru yang berkualitas itu bertumpuk di hanya satu SD atau satu SMP saja. Sehingga tidak merata kualitas pendidikan yang ada di Kota Banda Aceh. Jadi kemudian yang selanjutnya yang terakhir yang telah kami sampaikan tadi bahwa program prioritas dan terobosan kami adalah untuk meringankan biaya beban sekolah kepada seluruh orang tua siswa yang ada di Kota Banda Aceh dengan memberikan bantuan peralatan dan seragam sekolah gratis bagi penerimaan siswa baru di Kota Banda Aceh. Mulai dari topi, baju, celana, kaos kaki, sepatu, tas, peralatan tulis dan sebagainya sampai baju batik, baju seragam olahraga, baju seragam pramuka semuanya. Sehingga niat dan semangat anak-anak dan orang tua untuk bersekolah itu menjadi lebih tinggi dan tidak ada lagi kita ingin dengar di Kota Banda Aceh masih ada anak yang putus sekolah. Assalamualaikum. Baik. Baik, waktunya masih ada, sudah cukup Pak? Cukup? Baik, terima kasih. Mohon tenang. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 3 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 4. Waktu yang diberikan adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Tadi saya melihat bahwa guru ini tidak cukup dengan kita memberikan kesejahteraan saja Pak Iwan. Tapi kita juga mereka harus kita didik, harus kita tingkatkan kemampuan mereka. Ya sehingga mereka berkualitas dan sama dengan daerah-daerah lain yang kita tertinggal. Saya juga tidak mendengar bahwa problem juga salah satu yang kami punya program bagaimana sekolah-sekolah pinggir itu, sekolah-sekolah yang di pinggir itu kualitasnya tidak, sehingga ada SMP percontohan. Dari dulu SMP percontohan hanya 1 ya. Nah, jadi maka kita harus kita lahirkan SMP, SD percontohan berikutnya. Ini yang kita harus punya program. Dan itu adalah program saya ke depan untuk mewujudkan sekolah yang setara antara pinggir kota dengan di tengah kota. Terima kasih. Baik. Terima kasih paslon nomor urut 3 dan selanjutnya kami minta kesediaan paslon nomor urut 1 menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Baik, terima kasih.
Saya sepakat apa yang disampaikan oleh paslon nomor urut 4 tadi. Hanya ketika kita mau mendistribusikan penyebaran guru tentu harus ada yang kita berikan insentif agar guru-guru yang belum berprestasi terpacu untuk bisa berprestasi. Dan dalam program kami juga punya Banda Aceh Academy. Insya Allah hasil keluhan guru-guru yang tidak mendapatkan peningkatan SDM dengan mudah harus membiayai sendiri, maka ke depan melalui Banda Aceh Academy ini kami akan fasilitasi berkolaborasi baik dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga organisasi-organisasi guru. Dan kami juga akan memberikan beasiswa untuk anak-anak kita sebanyak 25.000 per tahun. Dan kemudian juga alhamdulillah ketika kami menjabat peningkatan mutu Banda Aceh itu semakin meningkat dan kita menjadi terbaik untuk Aceh tercinta. Terima kasih. Baik, sudah cukup, terima kasih. Selanjutnya kesempatan yang sama akan kami berikan kepada paslon dengan nomor urut 2. Waktunya adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Kita perlu permaklumkan untuk kita semua, bagi warga kota Banda Aceh yang kami cintai dan kami banggakan, bahwa pendidikan yang berkualitas itu bisa menjadi dorongan PAD kita. Itu harus diketahui. Kenapa? Karena orang yang di luar Banda Aceh akan sekolah di kota Banda Aceh. Maka mutu pendidikan yang sekarang sebenarnya bermasalah itu tidak terlepas dari kurangnya kita pembinaan terhadap guru. Mohon maaf, saya kebetulan di DPR Aceh dulu 8 tahun membidangi pendidikan. Kita buat bengkel guru, reposisi punya di Lamlagang, tapi akhirnya itu dibubarkan. Ya, beasiswa penting. Pendidikan sinema itu malah sudah kita gelontorkan di kota Banda Aceh. Pendidikan sinema, tapi tidak dilaksanakan. Kenapa? Mungkin karena itu instruksi wakil wali kota. Makanya kita maju wali kota ke depan. Baik, terima kasih. Selesai. Terima kasih. Harap tenang. Harap tenang. Mohon tenang terlebih dahulu. Mohon tenang. Selanjutnya kami persilakan untuk menanggapi paslon nomor 4. Waktu Anda 1 menit ketika Anda bicara. Silakan. Terima kasih Pak Aminullah Usman, Bapak Zainal Arifin dan Ibu Iliza Sadudin Jamal telah menambahkan. Kita berharap kualitas pendidikan di kota Banda Aceh terus meningkat. Namun sekali lagi saya ingin garis bawahi, yang pertama kita fokus adalah meningkatkan kualitas kesejahteraan guru di kota Banda Aceh. Dan semua guru di kota Banda Aceh insya Allah akan mendapatkan tunjangan atau TPP atau TPK. Tidak termasuk guru-guru yang bersertifikasi, yang kemarin sempat akan demo ke Pemko Banda Aceh karena tunjangan tidak diberikan kepada guru yang bersertifikasi. Jadi seluruh tenaga pendidik di kota Banda Aceh bisa mengajar dengan tenang, dengan nyaman, dan orang tua siswa pun bisa menyekolahkan anaknya tanpa terasa ada beban anggaran. Pemko Banda Aceh akan memperhatikan, guru akan memperhatikan siswa. Terima kasih. Baik, sudah cukup Pak. Terima kasih. Sudah kita dengarkan seluruh paslon memberikan jawaban dan juga tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari para panelis. Boleh beri apresiasi yang luar biasa untuk seluruh paslon. Baik. Terima kasih. Mohon tenang. Terima kasih. Ya, cukup. Sudah cukup Pak, terima kasih. Oke, baik. Baik. Terima kasih. Boleh memberikan apresiasinya, tapi tentu dengan waktu yang terbatas ya Pak ya. Takutnya kita nggak pulang-pulang nanti Pak. Baik. Sesaat lagi kita akan melaksanakan sesi tanya jawab yang sama, tapi bukan untuk calon wali kota, tapi untuk calon wakil wali kotanya nanti. Sesaat lagi kita akan kembali di debat terbuka pertama calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh. Sesaat lagi kita akan kembali. Ya, kami ucapkan selamat datang kembali dalam debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh tahun 2024. Dan pemirsa, jika pada segmen sebelumnya kita menyaksikan calon wali kota yang menjawab pertanyaan dan saling memberikan tanggapan atas apa yang telah dirumuskan oleh tim panelis, pada segmen kali ini calon wakil wali kota yang akan diberikan kesempatan untuk saling menjawab dan menanggapi.
Dan pastinya skema yang sama akan diterapkan pada segmen ketiga ini. Pada kesempatan pertama kami mengundang Dr. ABD Mujahid Hamdan MSc untuk dapat mengambil bola yang berisikan subtema. Pertanyaan nantinya akan dilayangkan pertama sekali untuk paslon nomor urut 1. Dan langsung saja tim berbahagia kita akan melihat subtema apakah yang akan dipilih. Setelah dibuka nanti diperlihatkan kepada kami dan kemudian kepada kamera serta kepada paslon tentunya. Baik. Subtema yang dipilih adalah lingkungan hidup, kebencanaan, dan teknologi informasi. Dan disilakan untuk mengambil bola lainnya yang berisikan abjad. Abjad A. Baik. Abjad A masih tersegel. Pertanyaan ini akan dilayangkan untuk paslon dengan nomor urut 1. Sesaat lagi akan kami bacakan. Baik, subtema lingkungan hidup, kebencanaan, dan teknologi informasi. Banda Aceh memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi dengan indeks risiko bencana sebesar 109,29 pada tahun 2022. Banda Aceh rentan terhadap berbagai jenis bencana seperti tsunami, banjir, kebakaran, gelombang ekstrim, abrasi, dan juga kekeringan. Pertanyaannya, apa langkah konkret yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan kapasitas daerah menghadapi bencana tersebut, baik dari segi infrastruktur maupun peningkatan kesadaran dan kesiapan masyarakat? Waktu yang diberikan untuk paslon 01 adalah 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Mengidentifikasi mitigasi bencana dengan optimalisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana daerah serta memperbaharui kurikulum bencana. Itu yang pertama. Selanjutnya, berikutnya berkolaborasi dengan instansi terkait, termasuk komunitas masyarakat seperti RAPI, Orari, PMI, dan sebagainya. Kami akan memastikan gedung-gedung pemerintahan berbasis tahan gempa dan kita juga akan masifkan sosialisasi ke warga kota terkait bangunan tempat tinggal yang aman gempa untuk peningkatan kesadaran dan kesiapan masyarakat. Dulu di zaman Ibu Eliza, beliau rutin melakukan tsunami drill. Tsunami drill melakukan latihan simulasi yang dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi ancaman tsunami. Insya Allah ke depan event-event tahunan seperti ini akan tetap kita lanjutkan. Harapannya tsunami drill tidak hanya menjadi kegiatan mitigasi bencana, namun menjadi kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh para turis baik dari luar kota dan mancanegara untuk merasakan pengalaman bagaimana dahsyatnya bencana tsunami serta menjadikan edukasi untuk lebih waspada terhadap bencana yang akan kita hadapi ke depan. Terima kasih banyak, sekian. Baik, masih ada waktunya mau ditambahkan? Cukup. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1 dan selanjutnya kami persilakan untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit kepada paslon nomor urut 2, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, kita mendukung apa yang disampaikan oleh pasangan paslon 1. Yang selanjutnya kita ingin menambahkan bahwa terkait dengan kebencanaan, banyak hal yang bisa kita lakukan, ya. Misalkan kita ke depan jika memang paslon 2 Allah amanahkan sebagai pemimpin, yaitu kita ingin meningkatkan sistem mitigasi, yaitu mengembangkan kebijakan dan infrastruktur yang dapat mengurangi dampak bencana. Kemudian kita akan lakukan meningkatkan kesadaran dan pendidikan. Jadi kita akan mengedukasi masyarakat tentang resiko bencana dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meminimalkan kerugian dari bencana tersebut. Kemudian juga terkait kebencanaan, dalam hal edukasi ini juga yang perlu kita kuatkan adalah keimanan. Dengan prinsip agama ini sangat penting, sehingga apa? Tidak ada masyarakat kita yang stres atau apapun ketika terkena bencana yang dihadapinya. Kemudian memperkuat respon darurat dan membangun infrastruktur tahan bencana yang modern. Terima kasih. Baik, waktunya selesai. Terima kasih. Harap tenang. Selanjutnya kami juga akan memberikan kesempatan untuk paslon dengan nomor urut 3 menanggapi. Waktu yang diberikan adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Bicara tentang mitigasi,
bencana, kita perlu dua perangkat. Yang pertama, memperkuat perangkat daerah yang bertugas untuk di bidang kebencanaan. Kita punya SKPD, BPBD, infrastrukturnya kita lengkapi. Yang kedua, berbicara tentang masyarakat, kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat siaga terhadap bencana yang datang secara tiba-tiba. Dua hal ini yang menjadi pondasi utama untuk mencegah terjadinya bencana di Kota Banda Aceh, dan itu terkait dengan mitigasi bencana. Terima kasih. Baik. Masih ada waktu? Cukup? Baik. Cukup. Baik. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan persilakan juga waktu yang sama kepada paslon atau calon wakil wali kota nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait bencana, karena Banda Aceh daerah yang sangat rawan bencana, yang pertama adalah harus ada sistem informasi kebencanaan yang sangat bagus, early warning system bencana harus ada di Kota Banda Aceh. Yang kedua, gedung-gedung infrastruktur harus kokoh, harus tahan gempa, tahan kebakaran, di daerah rawan banjir, maka itu juga harus dilihat bagaimana struktur tanahnya dan segala macam. Yang ketiga adalah kurikulum bencana, sekolah harus ada kurikulum bencana di Banda Aceh. Tidak boleh orang tidak tahu bencana. Itu yang sekolah. Yang keempat lah warga. Warga harus diedukasi tentang kerawanan ini, tentang mitigasi bencana, tentang bagaimana menghadapi bencana gempa, kebakaran dan segala macam. Jadi wilayah-wilayah desa-desa yang sangat pinggir pantai dan segala macam itu harus punya mitigasi bencana yang lebih daripada daerah yang lain. Terima kasih. Baik, cukup. Baik. Terima kasih. Selanjutnya kami kembali akan memberikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 menanggapi yang disampaikan oleh paslon nomor urut 2, 3, dan 4. Waktu Anda adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, makasih banyak. Terkait bencana ini memang harus kita optimalkan. Karena memang Banda Aceh ini termasuk daerah yang rawan bencana. Yang sekarang yang sering kita lihat sekarang, banyak fire safety design yang tidak optimal dilakukan dengan pemerintahan kota. Karena yang kita tahu, setiap bangunan itu harus ada sprinkle dan sebagainya untuk mengantisipasi kejadian-kejadian kebakaran ke depan. Jadi insya Allah ke depan, ketika kita mungkin insya Allah terpilih, kita akan pastikan ketika izin mendirikan bangunan itu kita keluarkan, itu disertai dengan fire safety untuk memaksimalkan ataupun mengantisipasi kejadian-kejadian kebakaran. Karena memang Banda Aceh ini adalah kota yang rawan dengan bencana, khususnya kebakaran. Sekian. Terima kasih banyak. Baik, cukup? Sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1, dan langsung saja kita akan beralih ke paslon nomor urut 2 yang akan menjawab. Tapi sebelumnya kami undang kembali panelis Bapak Profesor Dr. Asnawi Abdullah untuk bisa mengambil bola di dalam fishbowl berisikan subtema. Disilakan. Baik, kira-kira subtema apa yang akan diambil untuk paslon nomor urut 02? Silakan dibuka dan diperlihatkan kepada kami. Subtemanya adalah syariat Islam, kerukunan umat, dan juga narkoba. Silakan selanjutnya boleh diambil fishbowl ataupun bola yang berisikan abjad. Abjad B, silakan dosen. Baik, B masih tersedia, dan inilah amplop soal B dari tema yang disebutkan tadi. Langsung saja di berbahagia kami akan bukakan terlebih dahulu. Pertanyaan ini akan dilayangkan untuk paslon nomor urut 2. Subtema syariat Islam, kerukunan umat beragama dan narkoba. Penerapan syariat Islam di Kota Banda Aceh bertujuan membangun karakter warga ke arah yang lebih baik. Namun kenyataannya perilaku melanggar syariat juga cukup tinggi, seperti pelecehan seksual, judi online, KDRT, bullying di sekolah dan lain-lain. Pertanyaannya adalah, apa strategi yang akan Anda lakukan untuk menangani persoalan tersebut secara terencana, sistematis, dan terukur? Silakan, waktu Anda 2 menit ketika mulai Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada panelis. Benar apa yang disampaikan bahwa kondisi kita hari ini terkait dengan pelaksanaan syariat Islam itu banyak sekali permasalahan, dan ini harus kita sikapi secara kebersamaan. Maka menurut kami apabila amanah ini diberikan, ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus melakukan dakwah yang persuasif di tengah masyarakat dengan melibatkan semua lintas generasi,
dari anak-anak, remaja, pemuda, dan orang tua. Kemudian kerjasama lintas instansi pemerintahan untuk saling memperkuat syariat Islam. Karena syariat Islam bukan hanya milik DSI, bukan hanya milik MPU, tapi semua instansi dinas itu harus juga terlibat terkait dalam penguatan syariat Islam. Kemudian juga memperbanyak baliho-baliho atau billboard yang difasilitasi oleh Pemko untuk memberikan informasi terkait sosialisasi syariat Islam. Kemudian kita harus perkuat gampung-gampung sebagai basis dasar penguatan dan pelaksanaan syariat Islam yang kita sebut dengan Pagu Gampung. Juga lembaga-lembaga pendidikan, sekolah, dayah, taman pendidikan Al-Quran, balai pengajian dan masjid-masjid memaksimalkan peran wilayatul hisbah sebagai penegak syariat Islam dan juga mencukupi kebutuhan teman-teman dari wilayatul hisbah. Kemudian juga kita akan kembali menghidupkan kegiatan PHBI, Perayaan Hari Besar Islam, Festival Al-Quran, Festival Anak Soleh, pelatihan kepemimpinan yang ada di kampung-kampung yang berbasiskan Islam, dan penguatan Ormas OKP Keislaman sebagai mitra pemerintah kota. Hari ini tidak lagi dilakukan. Artinya dalam pelaksanaan syariat Islam, kampung sudah mulai ditinggalkan. Padahal jika kita ingin memperkuat masyarakat, maka kita mulai dari kampung. Kenapa ini terjadi? Maka ini harus menjadi tugas kita bersama. Demikian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Harap tenang. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk calon wakil wali kota nomor urut 1 memberikan tanggapan. Waktunya adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, cerita syariat Islam memang kita udah 25 tahun Aceh ini menjadi satu-satunya negeri syariat Islam. Sudah seharusnya memang pertanyaan-pertanyaan syariat Islam ini seharusnya tidak keluar lagi kan. Yang sejatinya tujuan syariat Islam itu yaitu menjaga agama, menjaga nyawa, akal, harta, dan keturunan. Insya Allah ke depan kita kalau terpilih, saya sepakat seperti Ustadz Mulia sampaikan, kita akan memperkuat lembaga-lembaga keagamaan dan kawan-kawan organisasi-organisasi kebudayaan yang orientasinya terkait penguatan syariat Islam ke depan. Terima kasih, sekian. Baik. Cukup? Baik, terima kasih. Paslon nomor urut 1, dan selanjutnya kami akan berikan juga kesempatan yang sama kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit ketika Anda mulai berbicara. Disilakan. Terima kasih. Terkait implementasi syariat Islam, kita bicara tentang 2 hal. Pertama tentang pemahaman, itu berkaitan dengan ilmu. Yang kedua tentang pengamalan, itu berkaitan dengan amal. Jadi syariat Islam itu bicara tentang ilmu dan amal. Bagaimana ilmu itu amaliyah dan amal itu ilmiah. Kemudian kita harus menyiapkan infrastruktur pendukung untuk penegakan pemahaman syariat Islam. Dan semua ini tidak mungkin dilakukan oleh hanya pimpinan daerah, tapi semua stakeholder harus terlibat karena kita menganut prinsip pembangunan partisipatif yang melibatkan semua stakeholder. Terima kasih. Baik, terima kasih. Harap tenang. Selanjutnya calon wakil wali kota dengan nomor urut 4 diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dengan durasi 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Pelaksanaan syariat Islam itu ada namanya maqasidus syariah, ada maksud dari pelaksanaan syariah, ada 5, dan kita melihat bahwa penguatan syariat Islam itu bisa dilakukan dalam 3 hal. Yang pertama adalah penguatan dakwah dan tarbiyah, syiar Islam dan edukasi, pendidikan. Semuanya berbasis kepada penambahan pengetahuan dan pengamalan, bukan simbolik. Yang kedua, dengan melibatkan semua stakeholder yang ada di Banda Aceh, pemerintahan, masyarakat, masjid, dayah, guru, semua. Yang kedua adalah pencegahan. Pencegahan itu daerah-daerah yang rawan, yang gelap, yang tidak terang, itu harus ada pengawasan yang lebih ketat. Yang ketiga baru penindakan. Tidak bisa lagi didakwahi, baru dilakukan penindakan, penangkapan atas. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Dan terakhir kami persilakan kembali paslon atau calon wakil wali kota nomor urut 2 untuk memberikan tanggapannya dari semua tanggapan tadi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan.
Ya, apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat saya ini sama-sama kami yakin karena kami punya niat yang sama terkait penguatan syariat Islam. Pengalaman saya hari ini saya diberi amanah sebagai Ketua Pemuda Remaja Masjid Aceh, kemudian juga Wakil Ketua KNPI Aceh. Artinya kita bergerak di pemuda dan saya juga masih anak muda. Banyak sekali yang memang harus kita gerakkan. Hasil evaluasi kita memang terkait pelaksanaan syariat Islam itu kita harus ibda' binafsi, mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Begitu juga kita harus mulai dengan penguatan kampung-kampung. Bagaimana kampung-kampung harus bisa menjadi pagar kampung. Kita harus saling menjaga. Hari ini mentang-mentang bukan anak kita, tidak berani kita tegur, tidak berani kita nasihati. Banyak juga orang pakai celana puntung, pergi keluar rumah segala macam, budaya malu sudah hilang. Maka saya pikir ketika kampung kuat, kemudian masjid-masjid kuat, maka itu akan memperkuat pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Demikian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Harap tenang. Selanjutnya kita akan beralih ke pasangan calon atau calon wakil wali kota dengan nomor urut 3. Untuk itu kami mengundang Profesor Dr. Syahrizal Abbas MA untuk dapat mengambil bola di dalam fishball yang berisikan subtema. Pertanyaan ini nanti akan dilayangkan kepada paslon atau calon wakil wali kota nomor urut 3. Subtema apakah yang akan diambil? Kita persilakan memperlihatkannya kepada kami dan ke kamera. Subtema yang diambil adalah pendidikan, SDM, dan budaya. Baik, silakan untuk mengambil bola yang berisikan abjad. Kita akan lihat kira-kira abjad apa yang akan diambil. Abjad A. Baik, abjad A. Boleh diulang sekali lagi karena abjad A sudah digunakan. Mungkin bisa diambil sekali lagi, Prof. Baik, kita ulangi. Abjad B. Abjad B, baik. Soal abjad B seperti yang terlihat masih tersegel dan kami akan bacakan soalnya. Dan pertanyaan ini akan dilayangkan ke paslon atau calon wakil wali kota dengan nomor urut 3. Baik, hadirin berbahagia, subtema pendidikan, SDM, dan budaya. Masyarakat Aceh adalah masyarakat yang berpegang teguh pada adat dan budaya. Namun warga kota Banda Aceh, khususnya generasi muda, mulai mengalami krisis identitas budaya Aceh dalam kehidupan kesehariannya. Pertanyaannya adalah bagaimana upaya dan strategi yang akan Anda lakukan untuk melestarikan budaya Aceh dan mengintegrasikannya dalam sistem pendidikan di kota Banda Aceh? Silakan dijawab, waktu Anda 2 menit ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Di dalam 8 misi pertama yang kami susun adalah mewujudkan penguatan implementasi syariat Islam dan transformasi sosial. Di dalam transformasi sosial, salah satu materinya, muatannya adalah pelestarian adat istiadat, budaya, dan kesenian masyarakat berdasarkan syariat Islam. Oleh karenanya, kita akan melakukan upaya-upaya untuk melestarikan kearifan lokal, salah satunya adalah budaya daerah. Dan itu nantinya akan kita masukkan di dalam muatan lokal di pendidikan formal. Kemudian kita menghidupkan kembali masyarakat budaya dan kesenian yang ada di setiap desa. Memaksimalkan fungsi lembaga-lembaga yang ada di pemerintah Kota Banda Aceh maupun di luar pemerintahan yang bergerak intens di bidang seni dan budaya lokal. Karena keberadaan sebuah daerah adalah ketika kita menjaga kearifan lokal, termasuk salah satunya adalah budaya daerah yang akhir-akhir ini sudah tergerus dengan budaya luar yang masuk ke Kota Banda Aceh. Demikian. Cukup, Pak? Cukup, baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk calon wakil wali kota dengan nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan. Waktu Anda adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terkait dengan budaya, ada beberapa hal yang ingin kita tambahkan tatkala kita Allah beri amanah
Yang pertama, kita akan melakukan peningkatan Festival Khazanah Budaya Aceh yang berkelanjutan sesuai dengan kearifan lokal. Ini sangat penting. Kemudian peningkatan peran, wewenang dan kesejahteraan imam mukim dalam menjaga kearifan lokal termasuk budaya-budaya yang ada di kampung-kampung sehingga generasi kita, anak-anak kita paham bagaimana cara menghormati orang tua, bagaimana cara memuliakan tamu. Tapu mulia jami adat Getanyo itu selalu menjadi bahan yang kita sampaikan tatkala tamu sampai. Kemudian penguatan peran wewenang lembaga adat dan budaya serta peningkatan kesejahteraannya ini juga menjadi penting sehingga lembaga adat menjadi kuat ada di Aceh. Kemudian kita juga perbanyak festival-festival budaya Islami seperti Festival Like Maulud dan lain sebagainya. Demikian. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2 dan selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 4 untuk bisa menyampaikan tanggapannya. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bicara tentang budaya itu ada 2 hal besar. Yang pertama adalah kebudayaan dalam bentuk benda, peninggalan sejarah, dan peninggalan tak benda. Peninggalan benda ini harus dirawat, harus dilestarikan, tidak boleh ditenggelamkan dengan alasan apapun. Proyek nasional tidak boleh menenggelamkan budaya benda ini. Dia harus tetap eksis sebagai peninggalan sejarah kita. Kampung Jawa tidak boleh sebagai sebuah lokasi sejarah kita, tidak boleh ditenggelamkan dengan alasan apapun. Dan itu harus kita bangkitkan kembali. Yang kedua adalah budaya tak benda. Jadi budaya tak benda, ya penemu kesenian, baju batik, itu harus kita tumbuhkan kembali dulu. Terima kasih. Baik, waktunya selesai. Terima kasih. Kami akan memberikan kesempatan yang sama untuk calon wakil wali kota dengan nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan. Waktu Anda adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terkait permasalahan budaya, kami juga punya program konkret. Kita punya program cerdas, ciptakan generasi yang pintar dan berkualitas. Insya Allah program pendidikan ini bermuatan lokal ke depan. Kita mengajak seniman dan budayawan masuk ke sekolah untuk tujuan mereka mengajarkan sejarah, mengajarkan kesenian dan kebudayaan. Dan saya juga yakin pengalaman Ibu Liza juga di Komisi 10, insya Allah ke depan untuk memperkuat budaya-budaya kita akan membuat event-event nasional bahkan internasional. Saya cukup yakin dengan wali kota saya. Terima kasih. Baik, ya. Cukup baik. Pak? Baik. Selanjutnya di berbahagia kita akan kembali mempersilakan untuk menanggapi paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit untuk menanggapi hal tersebut dimulai ketika Anda bicara. Silakan Pak. Terima kasih. Terkait soal budaya, tadi kami menyampaikan bahwa pertama perangkatnya adalah regulasi, kemudian kelembagaan baik pemerintah maupun non pemerintah yang terlibat di dalamnya. Kedua, infrastruktur tentang melestarikan budaya daerah. Yang ketiga, edukasi kepada masyarakat. Yang keempat, itu tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah untuk mensupport agar budaya daerah ini tetap eksis di tengah masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Kota Banda Aceh, sehingga generasi yang akan datang tetap akan mengenal budaya daerah, apakah itu kesenian dan lain sebagainya, sehingga mereka tetap mempertahankan jati dirinya sebagai warga Aceh yang lebih baik. Baik, terima kasih. Harap tenang, harap tenang. Selanjutnya kesempatan yang sama akan kami berikan kepada calon wakil wali kota dengan nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan dari tim panelis. Untuk itu kami mengundang Profesor Dr. Phil Saiful Akmal MA untuk dapat mengambil bola yang berisikan subtema di dalam fishball. Subtema apakah yang kemudian akan diambil dan ini juga akan menentukan pertanyaan yang akan dilayangkan kepada calon wakil wali kota sesuai dengan urutannya. Baik. Pertanyaan ini tentu untuk calon wakil wali kota dengan nomor urut 4. Subtema yang diambil silakan diperlihatkan kepada audiens dan kepada kami. Boleh diperlihatkan kepada kami?
tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum. Baik, silakan diambil untuk bola yang berisikan abjad. Baik, yang diambil adalah abjad A. Baik, abjad A masih tersegel. Pertanyaan akan dilayangkan untuk calon wakil wali kota dengan nomor urut 4. Subtema tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum. Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh merupakan mitra sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan. Namun dalam kenyataannya, seringkali hubungan antara kedua lembaga ini sering tidak sinergis. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara Anda membangun dan menjaga hubungan yang lebih harmonis dengan DPR Kota Banda Aceh? Silakan untuk dijawab pasangan calon nomor urut 4. Waktu Anda adalah 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Memang keharmonisan dua lembaga ini menentukan bagaimana jalannya pemerintahan dan bagaimana kesejahteraan rakyat yang akan terjadi. Sebenarnya tidak terlalu susah karena kita punya budaya lokal yang perlu kita optimalkan, ngopi bareng, kan, jikupi sama-sama, itu adalah hal-hal yang sifatnya informal tapi dia kemudian bisa menyatukan kesamaan pandangan, kesamaan visi, bahwa yang akan kita bangun antara eksekutif dan legislatif ini, antara wali kota dan DPRD, bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat, memberikan pelayanan banyak kepada rakyat, bagaimana mensejahterakan rakyat. Kalau hal-hal yang seperti ini tentu tidak terlalu sangat harus teknikal atau menjaga dua lembaga, tapi kita bisa manfaatkan kearifan lokal, lebih banyak berbicara, mengundang berkegiatan bersama, rumah dinas Belang Padang kita bisa jadikan tempat olahraga bersama. Jadi dia memang harus lebih chemistry antara hati wali kota dengan hati DPR, sehingga kita punya tujuan yang sama. Saya kira hal itu tidak terlalu sulit untuk diwujudkan apabila kita punya kesamaan pandangan bagaimana membangun Kota Banda Aceh. Dan hari ini kami, saya dan Pak Irwan Johan didukung oleh dua partai besar di DPRK, PKS dan Nasdem. Insya Allah ini bisa lebih mudah kita lakukan kerjasama yang sinergi antara dua lembaga ini. Saya kira demikian. Baik, terima kasih paslon nomor urut 4. Selanjutnya akan ditanggapi oleh paslon nomor urut 3. Silakan, waktu Anda 1 menit untuk menanggapi ini. Dimulai ketika Anda bicara, silakan. Baik, eksekutif dan legislatif adalah dua mitra penyelenggara pemerintahan. Untuk itu harus menyamakan persepsi tentang tujuan yang akan dicapai dalam sebuah kota. Yaitu tujuannya adalah pembangunan kota dan mensejahterakan masyarakat kota. Kemudian membangun komunikasi yang baik antar kedua penyelenggara pemerintahan ini. Yang ketiga, bahwa tidak ada tarik-menarik kepentingan di antara keduanya, bahwa yang utama adalah kepentingan kota dan masyarakat kota. Yang terakhir, ketika motivasi dan nawa itu sama, tujuan akan tercapai. Baik, cukup. Terima kasih. Selanjutnya, tanggapan akan diberikan oleh pasangan calon atau calon wakil wali kota nomor urut 1. Waktu Anda adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Lembaga eksekutif legislatif ini memang lembaga yang sangat penting. Jadi penting kita untuk menjaga harmonisasi dan kita sinkron untuk itu ke depan. Jadi hari ini mungkin kita didukung dari beberapa partai, tapi insya Allah ke depan kita siap berkolaborasi untuk semua dewan-dewan yang ada hari ini.
Jadi Bang Irwan Syah nih tenang aja, kita akan berkolaborasi ketika insya Allah kami terpilih ke depan. Mungkin ada sedikit pantun untuk ketua kita, ketua Bang Irwan Syah. Jalan-jalan ke Gampung Baru, beli emas warnanya kekuningan. Kalau kita dapat kawan yang baru, kawan lama dilupa jangan. Jadi kita siap berkolaborasi ke depan insya Allah ketika kita terpilih nanti. Terima kasih. Baik, waktunya masih ada, sudah cukup? Cukup Pak? Baik. Terima kasih paslon nomor urut 1 dan selanjutnya akan ditanggapi juga oleh paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, baik, terkait dengan eksekutif dan legislatif ini, karena kami adalah pasangan independen, artinya kami bisa menyatukan semua warna. Ketika yang teman-teman saya ini punya warna masing-masing, kita bisa menyatukan mereka semua dengan komunikasi yang baik. Dan itu diajarkan di dalam agama Islam. Kemudian kita harus mampu menyatukan visi, misi, dan persepsi kita. Tujuan kita adalah untuk membangun kota Banda Aceh, bukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok-kelompok kita atau warna kita masing-masing, tapi untuk kepentingan masyarakat. Kemudian kita harus luruskan niat kita ketika kita menjadi pejabat, ketika kita menjadi pemimpin, dan itu kita bangun komunikasi yang baik. Dan kita sadari, kita saling menasihati bahwa jabatan menjadi pemimpin ini amanah dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT di hari akhir kelak. Dan juga kita harus melakukan kegiatan-kegiatan kebersamaan. Salah satunya apa? Salat berjamaah. Jadi kalau kita ada salat berjamaah, ada pengajian bersama antar legislatif dan baik, waktunya selesai. Terima kasih. Hubungan yang baik. Terima kasih. Harap tenang. Dan selanjutnya kami akan kembali memberikan kesempatan untuk calon wakil wali kota nomor urut 4 menanggapi yang disampaikan oleh calon wakil wali kota nomor urut 1, 2, dan 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, dengan visi kami saya berdua dengan Pak Irwan Johan mewujudkan kota kita, Banda Aceh kota kita, kreatif, islami, terbuka dan amanah. Insya Allah visi ini akan sama dengan juga visi DPR kota Banda Aceh. Sehingga kita bisa membangun harmonisasi yang erat, apik, untuk kemudian bagaimana melayani dan mensejahterakan warga kota Banda Aceh. Dengan 2 dukungan partai besar, insya Allah ini akan lebih mudah kita lakukan. Saya akan akhiri sesi ini dengan 1 buah pantun. 4 pasangan calon pilkada, 4 pilihan warga kota. Mau nyata perubahan di kota Banda, nomor 4 pilihan kita. Insya Allah. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih paslon nomor urut 4. Selesai sudah hari berbahagia sesi kita kali ini, dan sesaat lagi tentu yang paling ditunggu-tunggu karena masing-masing pasangan calon nanti, baik wali kota maupun wakil wali kotanya akan saling diberikan kesempatan untuk bertanya ke paslon lain dan akan ditanggapi. Nanti akan sangat menarik tentunya, dan kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami. Ya hadirin dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, dan saat ini kita sudah memasuki segmen keempat dalam debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh tahun 2024. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Segmen kali ini akan menarik sekali karena masing-masing paslon nanti akan diberikan kesempatan untuk saling bertanya dan saling menanggapi. Dan tentunya pertanyaan yang diberikan oleh tiap-tiap paslon, baik itu calon wali kota maupun calon wakil wali kota, harus berkaitan dengan tema utama debat kita pada kali ini, yaitu syariat Islam dan pemerintahan yang bersih, melayani, dan menjamin hak warga kota Banda Aceh secara adil dan berkelanjutan. Masing-masing paslon nanti akan diberikan kesempatan 1 menit untuk bertanya kepada paslon yang lain. Paslon yang lain menjawab 2 menit. Kemudian akan ditanggapi kembali oleh yang bertanya 1 menit, ditanggapi kembali oleh yang ditanya tadi 1 menit. Baik. Sementara kita akan langsung mulai dengan paslon nomor urut 1 yang akan bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih C. Zainal. Kita tahu persentase ruang terbuka hijau kota Banda Aceh mengalami perkembangan dan perluasan yang cukup baik. Bahkan sempat minus 7% dari target nasional tahun 2007. Tapi periode 2017-2022
berdasarkan data DLHK 3 Banda Aceh 2023, rasio ruang terbuka hijau dari tahun 2017 sampai 2021 tidak ada perkembangan sama sekali, tetap di angka 13,2%. Mungkin perlu disampaikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mencapai target nasional. Karena memang perlu komitmen dan political will yang baik agar bagaimana ruang terbuka hijau tersedia untuk masyarakat kita. Terima kasih. Baik, sudah cukup. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan paslon dengan nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu yang diberikan adalah 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Bahwa ruang terbuka hijau di Kota Banda Aceh memang agak stagnan perkembangannya. Itu tidak terlepas dari ruang terbuka hijau yang telah ada itu kebanyakannya adalah milik warga yang belum dibebaskan oleh pemerintah. Saya nggak sebutkan pemerintah siapa, gitu, ya, gitu. Tapi kita mengklaim dengan RT RW-nya lahir itu adalah ruang terbuka hijau. Sehingga orang Alunaga, masyarakat Daerah Raya, masyarakat pesisir itu protes kepada kita. Kenapa ruang kami belum dibayar tapi kami tidak bisa menjual dan tidak bisa membangun. Nah, solusi bagi kita insya Allah, manakala kita terpilih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menegosiasi dengan Aceh Besar. Bahwa wilayah barat Banda Aceh, kiranya Aceh Besar bisa memberi kepada Kota Banda Aceh dalam rangka melayani, mempermudah pelayanan masyarakat Pulau Aceh, masyarakat Pekan Bada, masyarakat Lehunga, masyarakat Lepung, di mana mereka terlalu jauh akses mereka ke Aceh Besar. Dan insya Allah manakala komunikasi kita yang baik kita lakukan dengan Aceh Besar, maka insya Allah Aceh Besar akan tidak keberatan. Termasuk kami tadinya berupaya bagaimana melakukan TPU itu di Aceh Besar yang selama ini sudah ada perbub di Aceh Besar bahwa tidak boleh ada pemakaman di luar Aceh Besar. Maka hubungan antara pemerintah kota dan Aceh Besar insya Allah itu nanti bisa akan terjadi. Dan itu bukan level kepala desa, saya pikir. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan untuk bisa ditanggapi kembali oleh yang bertanya. Waktu Anda 1 menit ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, saya merasa Pak Zainal kurang mengerti tentang ruang terbuka hijau. Apa yang sudah kita bangun di Tibang, katakanlah hutan kota, itu jangankan dijaga, jangankan ditambah pohonnya. Apa yang sudah kita tanam semua rusak, jembatan-jembatan rusak, tidak dibenahi. Sebetulnya tugas kita, ruang publik itu, ruang masyarakat itu harusnya tinggal digalakkan. Kemudian apa yang sudah kita buat database pohon itu juga tidak hilang begitu saja. Padahal kita sudah tahu di mana titik koordinat. Jika ada pohon yang ditebang 1, komitmen kita dulu 10 digantikan pohon yang ada. Jadi kemudian ke depan kita tentu akan terus menambah ruang terbuka hijau. Dan apa yang sudah kita bebaskan, apa yang sudah kita siapkan, ruang itu terus akan kita tambah ke depan insya Allah. Baik, sudah cukup? Cukup, baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2 untuk kembali memberikan tanggapan atas pernyataan paslon nomor urut 1. Waktu Anda adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik. Dan saya pikir bahwa ruang terbuka hijau adalah ruang-ruang yang harus ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan. Ini untuk diketahui bahwa RT RW kita kemarin yang diusulkan oleh pihak pemerintah sebelum Pak Amin, itu adalah wilayah-wilayah masyarakat, ya, wilayah-wilayah masyarakat, dan kita tidak membayar. Kita membuat itulah ruang terbuka hijau tapi tidak beli daripada masyarakat. Sehingga masyarakat kewalahan. Mereka ingin menjual itu nggak bisa, nggak ada yang mau beli. Kenapa? Di situ nggak boleh dibangun. Hanya bisa dibangun 20% saja. Ya, hanya 20% saja bisa dibangun di ruang terbuka hijau itu. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, kami tetap berpedoman kepada rakyat.
kami memihak kepada rakyat, bukan kepada pihak-pihak lainnya. Insyaallah. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2. Waktunya selesai. Kali ini, mohon tenang Bapak-bapak. Kali ini paslon nomor urut 1 akan bertanya kepada paslon nomor urut 3. Kami silakan, sesinya sama juga. Kami persilakan untuk bisa bertanya ke paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Baik, terima kasih. Implementasi syariat Islam yang lemah telah menyebabkan semakin maraknya seks sejenis di Banda Aceh. Akibatnya berdasarkan data Dinas Kesehatan Aceh, perkembangan kasus penderita HIV/AIDS di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan yang tajam. Pada tahun 2014 sebanyak 2 kasus, tapi pada tahun 2021 meningkat menjadi 84 kasus, tahun 2022 sebanyak 122 kasus, dan tahun 2023 menjadi 140 kasus. Dan per bulan Mei di tahun 2024 ini sudah terdapat 68 kasus. Menanggapi peningkatan signifikan kasus HIV/AIDS ini, bagaimana langkah saudara agar penanganan kasus HIV/AIDS yang tinggi dapat diturunkan dengan tetap menjaga kualitas hidup penderita HIV dan AIDS? Terima kasih. Baik, sudah cukup? Terima kasih. Selanjutnya paslon dengan nomor urut 3 kami berikan kesempatan untuk menjawab. Waktu Anda adalah 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, implementasi syariat Islam 2, pemahaman dan pengamalan, ilmu dan amal. Ketika sudah ada ilmu, baru diamalkan. Ya, karena tidak ada ilmu, sehingga amalnya tidak sesuai syariat. Oleh karenanya, dan persoalan HIV, kalau kasusnya tinggi saat sekarang, itu terinfeksinya minimal 10 tahun sebelumnya. Dia akan terdetek saat sekarang. Jadi kalau sekarang kasusnya meningkat, berarti terinfeksi 10 tahun minimal sebelumnya. Ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Saya tidak tahu 10 tahun belakang siapa pimpinan daerah. Nah, apa yang akan terjadi 10 tahun ke depan dengan kasus HIV itu terinfeksinya saat sekarang mungkin termasuk kita di dalam ini. Karena HIV itu akan terdetek saat 10 atau 15-20 tahun yang akan datang. Jadi kasusnya akan muncul di saat 10 tahun yang akan datang, tapi terinfeksinya jauh sebelum kasus ini muncul. Terima kasih. Baik, terima kasih. Harap tenang. Mohon tenang. Mohon tenang Ya. Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kembali paslon nomor urut 1 menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Iya Pak Isneni, kalau bicara itu harus berdasarkan data. Jadi kalau 10 tahun itu melebih-lebihkan. Jadi dia 6-7 tahun, tapi saya pikir ada kasus yang menurun. Itu harus dilihat. Kemudian kenapa dia bertambah? Ini karena tidak konsistennya pemerintah Kota Banda Aceh yang lalu. Di waktu itu saya intens dengan kelompok-kelompok yang penderita HIV/AIDS. Bagaimana saya menangani mereka? Bagaimana yang sudah terdeteksi kita tangani dengan cukup baik. Tapi kita tidak berhenti untuk melakukan sosialisasi. Baik dengan komunitas-komunitas, dengan organisasi-organisasi. Bahkan organisasi yang menangani HIV/AIDS di Kota Banda Aceh ini hilang dan tidak tahu kemana. Baru kemarin mereka baru hadir di Kota Banda Aceh yang tidak pernah mendapatkan kepedulian dari pemerintah, dan mereka siap berkolaborasi dengan nomor 1 untuk ke depan jika kami menjadi wali kota Banda Aceh. Terima kasih. Baik, waktunya selesai. Terima kasih. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk paslon dengan nomor urut 3 menanggapi kembali pernyataan paslon nomor urut 1. Waktu yang diberikan 1 menit, silakan. Mohon tenang. Baik, ya. Terkait langkah yang dilakukan, yang pertama memang perangkat daerah, infrastruktur kesehatan itu harus kita bangun.
kemudian kelembagaan, penguatan apakah itu dinas perangkat kerja daerah maupun lembaga-lembaga di luar non pemerintah yang intens terhadap penanganan masalah HIV. Selanjutnya, edukasi kepada masyarakat mulai dari pendidikan formal, non formal di daerah-daerah dan dimanapun sendi kehidupan masyarakat untuk kita berikan edukasi kepada masyarakat bahwa HIV ini adalah musuh bersama dan sangat berbahaya. Baik, cukup Bapak. Baik, terima kasih dan selesai sudah pertanyaan untuk paslon 1 kepada paslon 3. Selanjutnya kita akan lanjut ke kesempatan paslon 1 bertanya kepada paslon 4. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Disilakan. Baik, terima kasih. Aceh memiliki keistimewaan dalam penerapan syariat Islam yang diatur dalam Kanun Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Tentunya regulasi khusus dalam penerapan syariat Islam yang mengatur tentang kegiatan hiburan. Saya mendengar tadi Bang Irwan, Anda menyampaikan mau membangun bioskop syariah. Saya nggak tahu, nggak paham bagaimana bioskop syariah itu, apakah lepas sepatu untuk masuk agar ada batas suci, atau film yang disajikan pemainnya pakai jilbab semua, kemudian bagaimana memfilter jika ada adegan-adegan yang harus difilter. Siapa investor yang mau membangun? Karena saya mendengar di podcast Bang Irwan juga mengatakan akan menghadirkan investor untuk membangun bioskop di Banda Aceh. Kalau itu hanya pemisahan laki-laki dan perempuan, saya pikir itu bukan konsep syariah. Terima kasih. Baik, cukup, sudah Ibu? Cukup Bu? Baik. Sudah cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk paslon nomor urut 4 kami berikan kesempatan untuk menjawab dengan durasi 2 menit. Dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Iliza. Hari ini salah satu tema kita adalah pelayanan publik yang inklusif. Artinya untuk semua kelompok, untuk semua golongan, semua umur, warga kota Banda Aceh itu berhak untuk mendapatkan fasilitas, sarana, dan layanan publik dari pemerintah kota Banda Aceh. Kemudian mengenai bioskop, ini kita tidak bisa menutup mata kita, menutup telinga kita bahwa ini adalah aspirasi yang sudah ada sejak lama dan sangat diinginkan oleh banyak warga kota Banda Aceh. Bukan hanya generasi muda, kalangan yang dewasa juga. Dulu kita punya banyak bioskop. Di kota Banda Aceh ada bioskop Gajah, bioskop Elang, Merpati, Garuda, dan sebagainya. Dan kita saat ini Aceh telah menerapkan syariat Islam, maka tentu kita harus menyesuaikan dengan kearifan lokal, dengan kondisi Aceh hari ini. Maka bioskop harus tetap ada, syariat harus tetap berjalan. Nah, mengenai bagaimana konsep bioskop syariah, nanti saya akan paparkan apabila Bunda ingin mengetahui bagaimana konsep bioskop syariah tersebut. Namun, saya juga ingin menanyakan apakah Bunda jika terpilih nanti, dari pertanyaan Bunda ini mengesankan bahwa tidak akan pernah lagi ada bioskop bila Bunda Iliza terpilih menjadi wali kota Banda Aceh. Cukup Bapak? Cukup, baik. Kita akan langsung memberikan kesempatan kembali kepada paslon nomor urut 1 untuk bisa menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Disilakan. Baik, terima kasih Bang Irwan. Saya hanya tidak mau tentang bagaimana Bang Irwan itu hanya karena ambisi pribadi lantas memberikan janji manis. Dulu di saat 2017 calon wali kota yang lalu juga menjanjikan bioskop. Sampai hari ini juga belum dihadirkan. Biar Bang Irwan tahu saja. Saya ini pernah main film, bahkan 2 film yang saya mainkan. Dan saya sangat mendukung perkembangan kreativitas anak muda di Banda Aceh. Saya yakin juga Bang Irwan tahu. Saya memfasilitasi untuk bagaimana anak-anak muda itu bisa membuat film gitu ya. Hanya persoalannya kan ada aturan, MPU tidak memperbolehkan. Dan jangan juga
ketika kita memberikan narasi-narasi itu menyesatkan juga kita semua. Maka sebetulnya kita harus membuka ruang yang seluas-luasnya agar anak muda kita tetap bisa buat film, tetap bisa menghadirkan. Kita hadirkan tempat-tempat yang memang difasilitasi oleh pemerintah, bukan mendatangkan investor, karena investor tidak akan mau rugi untuk menanamkan investasi di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktunya selesai. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 4 kembali menanggapi pernyataan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Bunda tetap main film, tapi nggak tahu kita mau nonton di mana. Bunda mendukung, bahkan saya main film, kata Bunda, tapi nontonnya nggak ada tempat. Di mana kita harus nonton film Bunda, ya? Jadi malam ini sudah jelas bila paslon nomor 1 Bunda Iliza terpilih menjadi wali kota Banda Aceh, tidak ada cerita finish bioskop di Banda Aceh. Tapi insya Allah jika Irwan Johan dan Khairul Amal terpilih, kita akan hadirkan bioskop syariah di kota Banda Aceh. Insya Allah yang pertama di Indonesia. Terima kasih. Baik, sudah cukup? Cukup Pak? Cukup, baik. Terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya kami akan beralih kepada paslon nomor urut 2. Paslon nomor urut 2 akan diberikan kesempatan untuk bertanya. Dimulai kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit bertanya, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, kami akan bertanya kepada paslon nomor urut 1. Terkait dengan pelayanan masyarakat, bagaimana kita harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk yaitu menghindari kemacetan. Jadi yang ingin kami tanyakan kepada paslon nomor urut 1 adalah apa konsep paslon nomor urut 1 terhadap kemacetan-kemacetan yang terjadi di kota Banda Aceh, terutama seperti kemacetan di Simpang 7 Ulekaring. Apa solusinya yang tidak merugikan masyarakat di sekitar, terutama pedagang? Demikian. Baik, sudah cukup Pak? Masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih. Langsung kami akan berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 memberikan jawaban. Waktu Anda adalah 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Yang pertama kami akan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian bagaimana mengatur tertib lalu lintas. Dan kemudian sudah terbukti kami berhasil membangun flyover, underpass untuk melerai kemacetan. Seharusnya ketika kami meninggalkan kota ini 7 tahun yang lalu, itu juga harus dihadirkan marka jalan yang baik ya, agar kemacetan itu tidak terjadi. Dan untuk melerai kemacetan di Simpang 7, mungkin dari Lambu sampai ke wilayah sana, itu harus ada pelebaran jalan yang dilakukan. Dan insya Allah mudah-mudahan kalau kami nanti menjadi wali kota Banda Aceh, kita akan membuat perencanaan yang baik, kita akan melakukan koordinasi yang baik, kita akan membuat bagaimana cara agar kemacetan itu, melerai kemacetan itu bisa kita lakukan di kota Banda Aceh ini. Artinya perencanaan itu sudah kami lakukan dan insya Allah mudah-mudahan kita paham betul pertambahan penduduk di Banda Aceh di waktu siang dan bagaimana di malam hari, maka penambahan jalan Banda Aceh Tonrirut, flyover itu harus bertambah ke depan untuk kota Banda Aceh. Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1 dan kita kembalikan lagi kepada paslon nomor urut 2 untuk bisa menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Baik, terima kasih. Kami melihat bahwa semua jawabannya itu koordinasi, ya, koordinasi dan koordinasi. Tapi kita semestinya menginginkan ada langkah konkret. Misalnya, saya dulu di saat di DPR Aceh itu pernah kami duduk dengan Muhyan merencanakan untuk menghindari kemacetan di Simpang Ulekaring. Itu dari Cot Iri menuju ke Miru, menuju ke Ili, menuju ke Lambu. Itu salah satu alternatif jalan baru yang kita buka saat itu. Kebetulan saya nggak jadi DPRA lagi saat itu. Tapi kalau berlanjut itu sebagai upaya kita mengalihkan ya, arus lalu lintas yang ada dari Pekandate ke wilayah lain. Termasuk kita prinsip kami
Jangan kita membangun sebuah pembangunan yang merugikan pihak yang lebih Baik, banyak. waktunya selesai. Terima kasih. Selanjutnya kami akan kembali memberikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 memberikan tanggapan. Waktu Anda adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, saya pikir paslon nomor 2 ini hanya bisa bertanya tapi tidak memberikan solusi. Jadi artinya sementara kami dulu mampu memberikan solusi kepada masyarakat. Jadi saya pikir pertanyaan ini tidak relevan untuk saya lanjutkan. Terima kasih. Mau ditambahkan cukup? Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kita persilakan kepada paslon nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, kami akan bertanya kepada paslon nomor urut 3. Permasalahan air bersih di kota Banda Aceh itu belum kunjung selesai. Meskipun masa pemerintahan paslon nomor 3 telah membangun beberapa reservoir. Pertanyaannya adalah, untuk menuntaskan permasalahan air di kota Banda Aceh, apakah Bapak akan menambah reservoir baru lagi atau ada kebijakan lainnya? Waktunya masih ada Pak, sudah cukup? Cukup? Baik. Selanjutnya kami berikan kesempatan paslon nomor urut 3 untuk memberikan jawaban dengan durasi 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Bahwa pelayanan air bersih sebenarnya dari 80% sudah naik ke 90% ya. Kami menyadari bahwa memang rencana kami bersama Pak Jainal waktu itu tuntas di periode pertama ya. Kita tahu semua bahwa reservoir yang kita bangun itu membutuhkan biaya besar. Tapi kita sudah berhasil membangun 3 reservoir di belakang DPR itu sudah berfungsi. Kemudian yang di Lambaru tinggal menunggu mesin, di Lampulo sudah berfungsi. Sementara kekurangan 2 reservoir lagi harus dimiliki 6.000 meter kubik lagi baru bisa terlayani. Dan selama itu akan kami tuntaskan ya, akan kami tuntaskan apabila kami terpilih menjadi wali kota ke depan, maka reservoir yang 6.000 ini segera akan kita tuntaskan. Dan reservoir yang sudah dibangun di Lambaru untuk 2.000 meter kubik juga tinggal beli mesin saja. Insya Allah 2026 kalau kami terpilih bisa kita anggarkan di tahun 2025 segera bisa difungsikan. Dan yang untuk reservoir yang ada di belakang DPR itu difungsikan untuk Baitur Rahman, untuk Meraksa, untuk Jaya Baru, untuk Utaraja. Memang itu belum cukup. Di tengah-tengah kota daerah Lampulo sudah kita atasi dengan adanya di Pasar Ikan Mahira. Jadi insya Allah 6.000 meter kubik sudah kami bicarakan pada saat itu. Ya terkendala dananya tidak ada akibat daripada COVID-19 yang membuat dana kami untuk melanjutkan itu tidak bisa kami laksanakan. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 3. Mohon tenang terlebih dahulu dan selanjutnya kami persilakan kembali kepada paslon nomor urut 2 untuk bisa menanggapi. Waktu Anda 1 menit untuk bisa menanggapi hal tersebut dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Sebenarnya permasalahan air di kota Banda Aceh termasuk air baku. Kita kekurangan air manakala kemarau dan kita juga kewalahan mengolah air manakala itu musim hujan. Itu salah satu permasalahan. Maka manakala kita nantinya ditakdirkan oleh Allah memimpin kota ini, maka kita akan bikin WTP baru di Lambu. Di Lambu itu bukan karena kampung saya, ya. Akan tetapi di situ ada sungai bekas Krung Aceh Lama, di mana di situ bisa kita tempatkan sebagai tempat pengendapan air manakala musim hujan yang berkelanjutan. Air sungainya keruh, maka di situ dengan luas 6 hektar itu bisa untuk mengendap air sebelum diproduksi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk paslon 3 menanggapi kembali. Waktu Anda adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak Wali ya. Insya Allah wali kota. Ya semua kita insya Allah ya. Kita
pada saat saya menjadi wali kota Banda Aceh bersama Pak Jainal, kita sudah memperjuangkan ya bersama dengan Pak Irmawan dari Gerindra pada saat itu untuk membuat bendungan, dan bendungan itu untuk air baku segera akan difungsikan. Mereka insya Allah menunggu saya menjadi wali kota dan akan difungsikan. Jadi bendungan itu sudah siap, jadi nggak perlu lagi kita pikirkan 200 miliar kita bawa dana dari APBN. Saya hanya menambahkan bahwa kita akan membangun reservoir di 4 zona yang bisa memenuhi kebutuhan air bersih untuk Kota Banda Aceh. Baik, cukup Bapak? Baik, terima kasih paslon nomor urut 3, dan selanjutnya kita persilakan kembali kepada paslon nomor urut 2 bertanya, kemudian ke paslon nomor urut 4. Waktunya 1 menit bertanya, dimulai ketika Anda berbicara. Disilakan. Baik, kami ingin bertanya kepada paslon nomor urut 4, yaitu masih tingginya angka pengangguran di Kota Banda Aceh, terutama generasi muda yang belum punya pengalaman kerja, sementara dunia kerja mempersyaratkan harus sudah punya pengalaman kerja. Pertanyaannya, apa yang paslon 04 lakukan sehingga pencari kerja kita yang didominasi usia muda memiliki pengalaman kerja, atau menghapuskan persyaratan yang dimaksud punya pengalaman kerja? Silakan. Baik, masih ada waktu. Mau ditambahkan? Sudah cukup, Pak? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk paslon dengan nomor urut 4 memberikan jawaban dalam durasi 2 menit. Waktu Anda dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Paslon 2, terkait pengentasan pengangguran atau pengurangan jumlah pengangguran di Kota Banda Aceh, khususnya di kalangan generasi muda, kami, pasangan Teguh Irwan Johan dan Khairul Amal, memiliki beberapa konsep ke depan. Yang pertama adalah menggalakkan industri ekonomi kreatif ya berbasis teknologi digital yang sekarang saat ini sangat digandrungi dan dipahami oleh anak-anak muda. Pemerintah Kota Banda Aceh hanya tinggal mendorong dan memfasilitasi mereka. Maka kita punya program Creative Hub. Creative Hub bagi seluruh anak muda Kota Banda Aceh yang bergerak di bidang teknologi kreatif, apakah dia konten kreator, animator, ya, YouTuber, desainer, kemudian startup bisnis dan sebagainya, itu bisa memanfaatkan Creative Hub di Kota Banda Aceh ini untuk bisa memudahkan mereka memulai usaha mereka di bidang teknologi atau ekonomi kreatif. Misalnya mereka bisa bikin live streaming di Creative Hub Kota Banda Aceh, kemudian juga bisa melaksanakan kegiatan podcast menjadi YouTuber di Creative Hub Kota Banda Aceh. Selain itu kita akan juga mendorong dan menggerakkan dunia pariwisata di Kota Banda Aceh. Konsep pariwisata yang kita kembangkan adalah pariwisata halal dengan memanfaatkan seluruh kekayaan sejarah, seni, budaya dan juga alam kita. Ya, kita punya potensi yang sangat besar di sektor pariwisata tapi belum tergarap secara maksimal di Kota Banda Aceh. Disebut Kota Banda Aceh, wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh akan menggerakkan seluruh anak muda untuk bisa mengembangkan pariwisata di Kota Banda Aceh. Karena pariwisata insya Allah akan menyerap banyak tenaga kerja dari kalangan generasi muda. Cukup Bapak? Baik, terima kasih paslon nomor 4. Kita kembali ke paslon. Mohon tenang. Mohon tenang Bapak. Mohon tenang Bapak-Bapak. Terima kasih, kita berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda untuk menanggapi adalah 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan Bapak. Baik, tapi itu adalah solusi-solusi tentang ketenaga kerjaan. Tapi pertanyaan kami tadi adalah bagaimana dunia kerja meminta pengalaman kerja terhadap penerimaan calon tenaga kerja di tempat-tempat perusahaan-perusahaan yang ada. Makanya kami mungkin itu tolong dijawab bagaimana persiapannya. Kalau kami itu insya Allah akan melatih, ya akan melatih, kemudian kita kasih modal, kemudian kita magang mereka di tempat-tempat dunia kerja, sehingga magang itu akan menjadi sebagai modal mereka sudah pernah bekerja. Sama juga dengan saya dulu magang sama Bunda Eliza 2 tahun 2 bulan. Saya magang sama Pak Amin itu 5 tahun. Maka ke depan saya insya Allah sudah bisa masuk dunia kerja. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan. Mohon tenang. Mohon tenang terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Mohon Ya, tenang mohon agar kita bisa melanjutkan. Kesempatan akan kami berikan kepada paslon nomor urut 4 untuk kembali menanggapi. Waktu Anda adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Yang tadi ditanyakan khusus masalah pengalaman kerja itu apabila melamar di perusahaan-perusahaan formal, ya, lapangan-lapangan kerja formal. Namun sekarang kita Kota Banda Aceh tidak memiliki potensi di bidang industri, tidak banyak perusahaan yang mendirikan kantor di Kota Banda Aceh, maka kita tidak boleh menunggu. Kita harus segera punya visi, punya inovasi, punya imajinasi akan dibagaimanakan Kota Banda Aceh ke depan untuk perekonomiannya meningkat, lapangan kerja juga kemudian tersedia bagi generasi muda kita. Tadi ditanyakan soal generasi muda yang belum punya pengalaman kerja. Maka kita akan dorong generasi muda kita yang belum punya pengalaman kerja, belum magang seperti Pak Zainal tadi magang di Pak Amin dan Bu Iliza. Kita akan dorong mereka ini untuk menjadi wirausaha, menjadi mandiri dengan memanfaatkan teknologi digital 4.0 sekarang zamannya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Nah, kesempatan berikutnya akan diberikan kepada paslon nomor urut 3 dan 4. Tapi sesaat lagi. Beri tepuk tangan terlebih dahulu kepada seluruh paslon. Hadirin dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kami kembali dalam debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh tahun 2024. Semakin menarik pastinya pada segmen kali ini, kesempatan yang sama akan diberikan kepada paslon nomor urut 3 dan 4 untuk melayangkan pertanyaan. Mereka akan diberikan waktu atau durasi selama 1 menit untuk memberikan pertanyaan kepada paslon lain. Kemudian akan dijawab dalam waktu 2 menit dan akan saling menanggapi kembali dalam waktu 1 menit. Benar sekali Syaimah dan juga hadirin berbahagia serta penonton dimanapun Anda berada. Kali ini sesinya untuk paslon nomor urut 3 bertanya terlebih dahulu kepada paslon nomor urut 1. Kami persilakan. Waktu Anda bertanya adalah 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Disilakan. Baik. Banda Aceh mempunyai beberapa persoalan yang masih harus diselesaikan secara maksimal. Untuk itu setiap paslon akan menyusun visi misi untuk menjawab persoalan-persoalan Kota Banda Aceh 5 tahun ke depan. Untuk itu pertanyaannya adalah acuan atau rujukan mana yang paslon nomor urut gunakan untuk menyusun visi misi calon wali kota dan wakil wali kota. Terima kasih. Baik, waktunya masih ada, sudah cukup Pak? Sudah cukup, baik terima kasih. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda adalah 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih banyak. Mungkin acuan ke depan yang akan kita gunakan untuk RPJP, RPJM, itu juga harus berdasarkan dengan musrembang-musrembang yang ada, Pak Isneni. Jadi dari Gampong, kecamatan, bahkan ke kota. Yang kita tahu hari ini, kalau dibilang permasalahan Kota Banda Aceh, dengan penduduk yang dominannya anak muda, itu pastinya permasalahan yang hari ini itu permasalahan dominan itu permasalahan tentang anak muda. Jadi di anak muda ini sendiri, itu permasalahannya lagi yang harus kita tahu, itu permasalahan tentang lapangan kerja. Jadi pasangan Iliza Afdal, untuk menjawab persoalan paling besar sekarang di Kota Banda Aceh, itu kita punya aplikasi yang udah kita siapkan hari ini, bukan sekedar janji, namanya usahateman.com, Pak Isneni. Usahateman.com ini kita berikan untuk kota ke depan, insya Allah kita hibahkan aplikasi ini untuk kita link and match-kan antara pelaku usaha dan user yang membutuhkan. Jadi kita juga punya Banda Aceh Academy untuk meningkatkan SDM anak muda. Jadi kebutuhan-kebutuhan apa nanti untuk menjawab permasalahan pengangguran dan lapangan kerja di Banda Aceh inilah kita menjadikan dia inkubator terbesar dan akhirnya bisa menyelesaikan masalah-masalah dominan yang tadi saya sampaikan. Ya, rujukan yang kami pakai adalah rencana pembangunan jangka
panjang Kota Banda Aceh, rencana pembangunan jangka panjang nasional dan juga Provinsi Aceh. Jadi kemudian yang kami susun sebetulnya sudah sesuai dengan apa yang menjadi rujukan kami, dan kami melihat visi misi paslon nomor 3 seluruhnya mengambil dari rencana pembangunan jangka panjang Kota Banda Aceh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Paslon nomor urut 1 langsung ditanggapi kembali oleh paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit untuk bisa menanggapi hal tersebut. Dimulai ketika Anda bicara, silakan. Baik. Penyusunan visi misi paslon tidak hanya di Kota Banda Aceh tapi di seluruh Indonesia itu harus merujuk kepada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan RPJP Aceh, kemudian RPJP Kota Banda Aceh. Nah, semua yang kita masukkan di dalam misi itu harus tidak lepas apa yang tertuang di dalam RPJP Kota Banda Aceh. Makanya kami mengambil itu karena apabila kita tidak merujuk kepada itu, ketika terpilih nanti itu tidak bisa dilaksanakan karena itu di luar RPJP Kota Banda Aceh yang sebentar lagi akan menjadi kanun dan itu mengikat untuk kita menjalankan misi setiap paslon yang terpilih. Terima kasih. Cukup? Baik, cukup Pak. Terima kasih. Kami akan kembali memberikan kesempatan untuk paslon 1 menanggapi paslon 3. Waktu Anda adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak Isneni. Artinya apa yang telah kami lakukan adalah on the track, sesuai dengan aturan perundang-undangan. Tetapi kemudian kami menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Kota Banda Aceh. Kami bertemu dengan warga masyarakat Banda Aceh, hampir seluruh kampung yang kami datangi. Dan program-program yang kami masukkan itu sudah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang baik kota, nasional, provinsi. Dan itu kita sesuaikan apa yang menjadi keluhan masyarakat Banda Aceh. Katakanlah misalnya mereka butuh beasiswa, mereka butuh penurunan PDAM, mereka butuh pelayanan yang lebih baik ke depan, mereka butuh kehidupan yang lebih sejahtera, pedagang yang dapat mendapatkan akses untuk permodalan, bukan sebagaimana yang telah dijalankan hari ini. Jadi keluhan itu salah satu parameter ketika kita menyusun rencana visi dan misi yang telah kami sajikan kepada masyarakat Banda Aceh tercinta. Baik, terima kasih. Waktunya selesai dan selanjutnya kita persilakan kembali paslon nomor urut 3. Kali ini bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit Pak, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Pak Jenal yang nomor urut 3. Kita tahu bahwa lapangan kerja cukup sulit ya. Waktu kita memimpin Banda Aceh dulu ya Bapak ya. Itu ada penerimaan pegawai 350 orang tapi yang mendaftar sampai 7.000 ya. Jadi saya nggak tanya berat-berat ya Pak ya. Bagaimana mengatasi yang 7.000 itu dikemanakan ya. Itu aja Pak. Baik, masih ada waktu Pak? Sudah cukup? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Kami akan langsung memberikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2 menjawab pertanyaan dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Di mana tadi ditanyakan yang 7.000 itu Pak ya, mau dibawa kemana? Tapi yang perlu Bapak ingin kita ketahui bahwa pekerjaan itu bukan hanya menjadi pegawai. Ya, pekerjaan itu bukan hanya pegawai. UMKM termasuk apa tadi yang disampaikan tadi oleh saudara paslon nomor urut 4 itu merupakan solusi. Ya, solusi bagi generasi muda kita itu untuk bisa bekerja dan menghasilkan untuk pundi-pundi uang di situ. Nah, maka oleh karenanya saya pikir bahwa kita jangan hirau, jangan galau dengan kondisi masyarakat banyak yang mencari kerja. Tetapi kita coba buka kesempatan. Insya Allah manakala Zainal Mulia nanti diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan lakukan pelatihan kepada generasi muda kita. Selama ini kita memberi modal tapi tidak kita latih, sehingga buyar.
apa yang kita bantu itu tidak menghasilkan. Maka ke depan kita akan latih mereka, kemudian kita magangkan, kemudian kita akan berikan modal sehingga mereka bisa mandiri. Insya Allah kalau demikian kita lakukan, itu tidak akan sia-sia. Yakinlah, Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan. Saya pikir pekerjaan insya Allah nanti kita akan datangkan investor dan mohon maaf kami sudah mendatangkan investor saat itu dan mereka telah berjanjikan termasuk akan melakukan industri hasil perikanan. Ya, industri hasil perikanan. Ini saya pikir akan menjadi tenaga kerja yang sangat lumayan. Saya pikir. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya akan ditanggapi kembali oleh paslon nomor urut 3. Silakan waktu Anda 1 menit. Dimulai ketika Anda bicara. Ya, baik. Kami sepakat, inilah yang dinamakan dengan transformasi sosial. Itu bagaimana upaya kita mengurangi pengangguran. Dengan menciptakan lapangan usaha baru, peluang-peluang baru, tidak hanya tergantung pada pemerintah, tapi juga pada pihak swasta, bekerja sama dengan pihak swasta untuk menciptakan lapangan kerja bagi pemuda-pemuda di Kota Banda Aceh, kemudian memberikan pelatihan life skill kepada para lulusan-lulusan sarjana terbaru dan pemuda-pemuda di Kota Banda Aceh supaya mereka punya keterampilan hidup yang nantinya akan bisa membuka usaha sendiri dan itu akan berdampak pada peningkatan taraf hidup mereka. Terima kasih. Baik, cukup Pak. Cukup, terima kasih. Mohon tenang. Kesempatan kami kembali berikan untuk paslon nomor urut 2 menanggapi. Waktu Anda adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, termasuk misalnya kita kemarin sudah mendatangkan investor 1 triliunan lebih ya untuk daur ulang sampah. Tapi nggak tahu entah kenapa dan mereka menganggap kita nggak serius. Ya, nggak serius untuk menjembatani atau menampung mereka. Padahal mereka memberi uang kepada kita. Janjinya apa janjinya? Tahun ke-26 itu pabrik itu jatuh pada kita. Ya, tapi kita nggak menyambut baik. Padahal kita bisa mengukir sejarah saat itu, Pak Amin kan? Apa sejarahnya? Bahwa sampah, ya, sampah akan dibeli. Sekarang ini kita buang sampah ke TPU, ke TPA di Kampung Jawa, itu sekarang itu kita itu harus bayar. Nanti enggak dibayar kepada kita. Insya Allah itu akan bisa kita lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2 sudah menanggapi dan kita kembali ke paslon nomor urut 3. Kali ini Anda diberikan kesempatan untuk bertanya ke paslon nomor urut 4. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan Pak. Terima kasih. Saya ringan saja nih bertanya kepada paslon nomor urut 4. Di mana soal syariat Islam ya, secara bagaimana melaksanakan syariat Islam secara kafah, baik akidah, ibadah, dan yang saya pertanyakan adalah bagaimana pendapat Bang Iwan hilangnya bank konvensional di Aceh, ya itu aja. Terima kasih. Baik, masih ada waktu, sudah cukup Pak? Cukup? Baik, terima kasih. Kami akan langsung memberikan kesempatan untuk paslon nomor urut 4 menjawab pertanyaannya dalam durasi 2 menit. Waktu akan dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Terima kasih Pak Amin. Untuk saat ini saya sebagai warga Kota Banda Aceh adalah nasabah dari 2 bank syariah, yaitu Bank CIMB Niaga dan Bank Aceh Syariah. Ya. Jadi saya tidak punya tabungan, tidak punya rekening di bank konvensional. Ya, kemudian saya ingin sampaikan bahwa ekonomi syariah, ekonomi Islam, ekonomi halal, industri halal, pariwisata halal adalah masa depan. Jadi kita harus terus mendorong kemajuan pelaksanaan syariat Islam secara kafah di Aceh, termasuk di sektor ekonomi dan di segala sektor lainnya. Ya, kita ingin membangun ekonomi syariah dan mudah-mudahan Aceh bisa menjadi contoh bagaimana sebuah provinsi dan Kota Banda Aceh, bagaimana sebuah kota walaupun tanpa bank konvensional, kita hanya punya bank syariah,
dan kita hanya punya halal tourism, ya, kita punya bioskop syariah, semuanya syariah, tapi Aceh maju, sejahtera, rakyatnya bahagia dunia akhirat, insya Allah. Jadi saya sangat mendukung pelaksanaan syariat Islam dan ekonomi Islam. Saya tahu Pak Amin adalah Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah, dan mudah-mudahan syariah di bumi Aceh, di kota Banda Aceh semakin maju. Dan saya mengamini apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Indonesia, Ibu Sri Mulyani, bahwa ekonomi syariah, ekonomi Islam adalah masa depan. Dan sekarang dunia berlomba-lomba untuk menuju ekonomi syariah. Baik. Mau ditambahkan Bapak, masih ada waktu? Cukup? Baik, terima Cukup? kasih. Baik, Iwan. sebentar Ya. Bapak. Sebentar Pak. Baik. Baik. Selanjutnya kami persilakan kembali untuk bisa menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika bicara, Pak. Silakan. Baik, memang karena Pak Iwan, kenapa ekonomi syariah? Ya, dulu Aceh ini menerapkan ekonomi syariah sejak tahun 2002. Dalam perjalanannya kita melihat bahwa warga kita ini berlanjut terus dalam ribawi, ya, sampai keluar Kanun nomor 11 2018. Maka sekarang Aceh itu diwajibkan harus semua bank syariah ataupun lembaga keuangan secara syariah. Jadi kalau kita terjebak terus dengan perbankan konvensional, tentu kita mengajak masyarakat sekota Banda Aceh ini untuk terus berlarut dalam ribawi. Maka saya sebagai Ketua MES Aceh mengajak seluruh warga kota Banda Aceh anut paham ekonomi syariah. Baik, terima kasih. Mohon tenang. Kami berikan kembali kesempatan untuk paslon 4 menanggapi pernyataan dari paslon 3. Waktu Anda adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih Pak Amin. Dalam hal ini kita seide, ya. Kemudian kita memang mendengar banyak masyarakat, ya, dunia usaha dan banyak sektor yang sempat terpengaruh mengalami turbulensi pada saat peralihan dari bank konven ke bank syariah di Aceh, karena pada waktu yang bersamaan seluruh bank-bank syariah, unit-unit syariah dari bank-bank BUMN ini di-merger oleh pemerintah pusat menjadi Bank Syariat Islam, Syariat Indonesia, BSI, sehingga akhirnya di Aceh waktu itu secara serta-merta hanya tinggal 2 bank saja, Bank Aceh dan BSI. Ya, kalau seandainya pada saat merger itu tidak bertepatan, mungkin tidak terjadi turbulensi seperti itu. Ya, jadi kita tunggu saja. Insya Allah BSI, Bank Aceh dan seluruh bank syariah akan maju bersama masyarakat Aceh. Baik. Terima kasih. Paslon nomor 4 dan tentunya hadirin berbahagia, selesai sudah kuotanya untuk paslon nomor urut 3 untuk bertanya. Kali ini kami akan serahkan kesempatan untuk paslon nomor urut 4 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1 terlebih dahulu. Baik, kami persilakan paslon nomor 4 bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit untuk bertanya dimulai ketika Anda berbicara. Disilakan. Baik, terima kasih. Kami ingin menanyakan kepada Bunda Iliza, pada bulan Agustus 2024 yang lalu, Indonesia termasuk Aceh dan Banda Aceh dihebohkan dengan penampilan Bunda Iliza di Balik DPR RI yang menyetujui perubahan RUU Pilkada yang oleh seluruh masyarakat Indonesia itu sangat mengecewakan karena dianggap membegal demokrasi dan kemudian berpihak kepada oligarki, berpihak pada partai, walaupun sebenarnya Ibu mengatakan bertentangan dengan hati nurani. Nah, saya ingin tanyakan, apakah Bunda Iliza merasa menyesal, ada penyesalan, merasa bersalah, ingin meminta maaf atas kesalahan tersebut, atau Bunda menganggap itu hal yang wajar, hal yang biasa dan tidak perlu meminta maaf? Terima kasih. Baik. Mohon tenang terlebih dahulu. Mohon Terima tenang. kasih. Kami akan berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 untuk memberikan jawaban. Waktunya adalah 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih Bang Irwan Johan. Saya paham betul
pada kesempatan ini Anda ingin menjatuhkan saya di hadapan seluruh masyarakat. Saya menjalankan tugas sebagai Kapoksi. Dan saya ini politisi nasional, Anda masih lokal memang. Tapi ketika kami mengambilkan keputusan itu, saya ingin menyelamatkan beasiswa yang telah saya alokasikan kepada masyarakat ada Aceh, masyarakat Aceh di 15 kabupaten kota. Maka kesempatan itu saya ambil untuk menyelamatkan itu. Karena punya konsekuensi-konsekuensi yang saya harus ambil ketika saya tidak menjalankan tugas waktu itu. Jadi kemudian Aceh pun memang menggunakan UPA. Jadi memang untuk Aceh tidak ada konsekuensi apapun saat itu. Sehingga saya rela dihujat, tidak disenangi, asal masyarakat hari ini sudah mulai cair uang-uang beasiswa yang sudah saya salurkan kepada 15 kabupaten kota dengan jumlah puluhan ribu yang hari ini diterima oleh mereka. Tapi oleh sebab itu, saya manusia biasa. Makhalal khata' wa nisyan. Tapi hari ini saya berjuang lillah karena memperjuangkan masyarakat Aceh untuk penyaluran beasiswa karena saya juga Kapoksi baik di Komisi 10 maupun di Kapoksi di Badan Legislasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Paslon nomor urut 1 mohon diberikan Mohon tenang terlebih dahulu. Kami ingatkan kembali bahwa kami sangat berharap Bapak dan Ibu sekalian memberikan kesempatan kepada Tapi saya ingin menambahkan. Baik, waktu Ibu sudah selesai Pak. Masih ada, partainya Bang Irwan juga mendukung. Jadi jangan bicara begitu hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah cukup Bu? Terima kasih. Baik. Mohon tenang. Mohon tenang terlebih dahulu. Mohon tenang Bapak Ibu agar bisa kita lanjutkan. Mohon tenang. Jika tidak tenang, maka debat ini tidak bisa kita lanjutkan. Baik, terima kasih sudah tenang ya. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 4 kembali untuk bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda bicara, silakan. Baik, jadi Bunda tidak merasa menyesal terhadap apa yang telah dilakukan, bahkan melakukan pembenaran ya. Kemudian Bunda mengatakan Partai Nasdem juga mendukung RUU Pilkada, tapi jelas saya bukan petugas partai, saya bukan boneka partai. Di saat yang sama saya melakukan postingan peringatan darurat Garuda Biru. Dan saya berani menyatakan diri berada di barisan rakyat menentang perubahan RUU Pilkada. Sementara di seberang sana anggota DPR RI, politisi yang tadi mengaku sudah level nasional, justru membuat rakyat di Aceh, di Banda Aceh berdarah-darah karena berdiri di hadapan rakyat, berdiri di barisan rakyat, bukan di barisan partai. Baik, sudah cukup. Terima kasih. Mohon tenang Bapak Ibu, sekali lagi kami ingatkan mohon tenang. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan paslon 1 untuk kembali menanggapi. Waktu Anda adalah 1 menit. Mohon tenang Bapak Ibu. Waktu Anda adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Bang Irwan, janganlah cari popularitas dalam hal-hal yang seperti ini. Saya rasa kalau Anda tidak bertugas di DPR RI, Anda bisa naikkan apapun itu di media sosial. Tapi ketika itu hadir dan itu adalah menjadi tugas yang harus Anda jalankan, saya pikir Anda juga tidak akan berbicara seperti ini tempat ini. Jadi kalau boleh dilihat track record saya selama di DPR RI. Saya selalu berjuang untuk kemaslahatan masyarakat. Saya berjuang untuk benar-benar memperjuangkan hak-hak masyarakat Aceh. Termasuk bagaimana berada di Badan Legislasi hari ini. Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh sudah masuk di dalam prolegnas yang dimana fraksi Anda pun tidak berbicara untuk kepentingan Aceh saat itu. Jadi ketika kita bicara, kita lihat mana maslahatnya lebih besar. Walaupun kadang-kadang ada konsekuensi yang harus saya hadapi. Terima kasih. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih. Ya, mohon tenang Bapak dan Ibu sekalian, supaya kita mendapatkan informasi yang komprehensif atau yang menyeluruh dari pasangan calon. Kita sepakat untuk tenang terlebih dahulu, karena ini menjadi aturan dari debat ini sendiri. Mohon tenang. Baik. Kami persilakan kembali kepada paslon nomor urut 4. Kali ini bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda
1 menit ketika Anda mulai bicara. Silakan. Ya, terima kasih. Hari ini, malam hari ini, yang uniknya, yang menarik dari debat kandidat malam hari ini adalah kami, Teguh Irwan Johan dan Khairul Amal, menonton, menyaksikan para mantan CLBK. Ya, tadi Pak Amin, Pak Zainal, Bu Iliza ini ada sinyal-sinyal cinta lama bersemi kembali. Ya, jadi hari ini Bu Iliza adalah calon wali kota yang sudah pernah 2 kali menjabat sebagai pemimpin. Pak Zainal sudah 1,5 periode sebagai pemimpin Banda Aceh. Pak Amin 1 periode. Jadi hanya kamilah yang baru, yang bertiga ini semua pernah diberi kesempatan oleh warga kota Banda Aceh memimpin. Pertanyaan saya kepada paslon nomor 2, kenapa Pak Zainal yang dulu menjadi wakil Ibu Iliza, kemudian melawan Ibu Iliza, kemudian menjadi wakil Pak Amin, hari ini melawan Pak Amin. Ada apa sebenarnya? Baik, waktunya selesai. Mohon tenang Bapak Ibu sekalian. Mohon Baik, tenang. mohon tenang Bapak dan Ibu. Kita sepakat untuk tenang agar debat bisa segera dilanjutkan Bapak Ibu. Baik. Mohon tenang. Baik, terima kasih. Baik. Terima kasih. Mohon maaf Bapak. Mohon maaf sebentar Bapak. Sebentar. Kami akan memberikan waktu kepada Anda. Dan kami berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2 untuk menjawab dalam waktu 2 menit. Waktu Anda dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya itu memang ditunggu-tunggu. Ini kayak pesanan nampaknya, tapi saya nggak pesan Pak Iwan. Pak Iwan tahu hati nurani saya. Terima kasih Pak Iwan menanyakan hal itu. Yang pertama, ini perlu disampaikan kepada khalayak seluruh warga kota Banda Aceh. Sebenarnya saya bukan melawan, malah saya meninggalkan panggung politik sebenarnya. Saya mau ke kebun sebenarnya. Tapi banyak datang masyarakat katanya Pak Zainal atau Cik Zainal jangan tinggalkan panggung politik kota Banda Aceh. Itu. Kenapa? Pak Zainal masih dibutuhkan di Banda Aceh. Itu. Kemarin Pak Zainal kan co-pilot, magang sama Ibu Eliza dan magang sama Pak Amin. Itu. Bukan sebagai pilot tunggal, ya. Itu. Tugas kita adalah wakil saya itu Pak Iwan, bisa dilihat di Undang-Undang nomor 5 tahun 2009 itu bahwa pasal 66 kita adalah perannya sebagai pembantu, membantu kita, ya. Tugas kita membantu, apa yang disuruh bantu kita wajib bantu. Itu. Maka oleh karenanya Pak Iwan, insya Allah masyarakat menganggap kita layak maju karena pengalaman jadi co-pilot 2 kali, pernah DPR Aceh 10 tahun. Saya pikir wajar manakala masyarakat mendukung kita untuk maju. Dan inilah suara rakyat. Kita menghimpun 19.000 dukungan dari masyarakat kota Banda Aceh untuk maju sebagai wali kota rakyat, wali kota Banda Aceh. Itu. Maka oleh karena itu saya pikir ini memang kesempatan yang diberi oleh Pak Iwan. Ya, suruh saya ngomong begini Pak Iwan. Terima kasih. Cukup Bapak. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kembali kepada paslon nomor urut 4 untuk bisa menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Ya Pak Zainal, makasih. Tapi saya biasanya melihat pasangan pemimpin baik nasional atau daerah itu bisa sampai 2 periode, bersama-sama 2 periode. Kalaupun tidak lagi bersama-sama, itu tidak berhadapan, berlawanan di kontestasi pilkada selanjutnya. Yang uniknya Pak Zainal ini dulu berhadapan dengan Pak Amin, ya, berhadapan dengan Ibu Iliza menjadi calon pendamping Pak Amin. Hari ini bisa menjadi berhadapan dengan Pak Amin. Saya khawatir ada yang tidak memuaskan di masa pemerintahan Ibu Iliza dan di masa pemerintahan Pak Amin, sehingga Pak Zainal ingin memimpin sendiri kota Banda Aceh ke depan, ya. Berarti ada yang ketidakcocokan, ketidakharmonisan di masa Ibu Iliza dan di masa Pak Aminullah. Baik, cukup Pak. Terima kasih. Mohon tenang sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Kami akan kembali memberikan kesempatan untuk paslon 2 untuk menanggapi paslon 4. Waktu Anda adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ini nampaknya digiring ke pribadi.
Tapi saya tidak akan jawab. Insya Allah saya tidak tergiring. Ya, itu. Yang jelas saya pikir Bunda Eliza dan Pak Amin insya Allah rela saya berjuang untuk maju wali kota. Apalagi saya sudah berkomitmen dengan Pak Amin. Saya tidak akan maju melalui partai selain PAN. Makanya sekarang saya maju melalui jalur independen. Itu. Saya nggak akan maju. Maka oleh karena Bapak Ibu yang kami hormati, kami muliakan, betul, serius. Saya mau ke gunung sebenarnya. Ya, mau berkebun. Tapi masyarakat pingin saya masih ada di Banda Aceh. Ya, ingin membantu Banda Aceh. Tower Duafa itu harapan masyarakat Kota Banda Aceh. Asuransi tenaga kerja itu harapan masyarakat Banda Aceh. Nah, baik, terima kasih Bapak. Mohon tenang. Ya, mohon tenang. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada paslon nomor 4. Kali ini bertanya kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda bertanya, mohon tenang. Mohon tenang Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan debat kali ini. Kita selesaikan debat ini secara elegan. Baik? Baik, terima kasih. Mohon tenang. Kami persilakan kembali paslon nomor urut 4 bertanya kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit untuk bertanya. Dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Pak Aminullah Usman, paslon nomor 3. Di masa pemerintahan Bapak 2017 sampai 2022 itu terjadi kehebohan, kekacauan di Kota Banda Aceh, di mana masyarakat banyak yang melakukan demonstrasi, pedagang-pedagang kecewa terhadap adanya pemindahan pasar dari Penayung ke Lamdingin, ke Almahira. Sehingga sampai hari ini Almahira sepi, masyarakat sengsara belanja di sana dan pedagang juga masih kecewa sampai hari ini. Ya, kemudian satu lagi keputusan di masa pemerintahan Pak Aminullah yang sangat mengecewakan masyarakat adalah yang tadi disebutkan oleh Pak Khairul Amal soal Kampung Jawa dan Kampung Pande yang merupakan daerah warisan bersejarah titik 0 km Kota Banda Aceh, sangat bersejarah dan menyimpan banyak artefak-artefak kuno, koin-koin emas kuno, tempat raja-raja kita. Tapi hari ini atas keputusan tersebut menjadi tempat pembuangan tinja di Kota Banda Aceh. Sangat menyedihkan sekali. Bagaimana tanggapannya? Waktunya selesai. Terima kasih. Kami akan langsung memberikan kesempatan untuk paslon nomor urut 3 memberikan jawaban. Waktu Anda adalah 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, baik. Sebelumnya sebenarnya pasar Almahira itu sudah ada di sana. Sudah ada bangunannya satu. Jadi yang merencanakan sebelumnya. Tapi belum mampu memindahkan pasar itu. Ya Pak Iwan. Saya datang Pak Kecik, Pak Sabri ke saya, Pak Amin, wali kota, tolong pindah pasar Penayung. Tiap pagi kami tai ayam, bulu ayam dalam masjid, bau semuanya di kota. Orang-orang Penayung minta pindah sama saya. Maka saya pindah, ya. Alhamdulillah memang saya pindah itu. Permintaan dan sudah waktunya. Kita kalau mempertahankan Penayung itu terus ada di situ dan kota kita harus kita lebarkan. Ini sama dengan di Jalan Tamrin ada pasar ikan. Betul ya? Ada pasar ikan di Jalan Tamrin. Itu kan juga sangat bersejarah. Mungkin pasar ikan dulu ya. Jadi maka itu langkah yang diajukan ke saya. Walaupun malam itu jam 2 malam demo. Tapi akhirnya itu menjadi kenyataan bisa kita pindahkan. Dan pasar itu kita majukan. Setelah saya tidak ada lagi wali kota 2 tahun setengah, pasar itu kurang dikunjungi mungkin ya. Saya pun besok akan turun ke sana. Jadi oleh karena itu komitmen saya pasar Almahira itu akan saya majukan kembali kalau saya menjadi wali kota Banda Aceh. Masih ada waktu Pak, silakan mau ditambahkan. Cukup? Cukup aja. Cukup, baik. Baik. Terima kasih, kita kembalikan kembali kepada paslon nomor urut 4. Silakan ditanggapi Pak, waktu Anda 1 menit untuk bisa menanggapinya. Silakan. Ya, terima kasih. Yang satu lagi belum dijawab mengenai IPAL di Kampung Pande. Jadi masa Pak Amin di demo berkali-kali, para ahli sejarah, ahli purbakala datang berkali-kali, ombudsman datang berkali-kali, ya, meminta agar proyek IPAL tidak dilanjutkan, tetapi tetap dilanjutkan dan sampai hari ini sangat disayangkan sekali. Kawasan yang sangat bersejarah awal mula
kota Banda Aceh menjadi tempat pembuangan kotoran dan pembuangan tinja. Dan sampai hari ini masyarakat Kampung Pande, Kampung Jawa masih tidak ikhlas, tidak rela daerah mereka yang sangat bersejarah itu dijadikan tempat pembuangan kotoran dan tinja, IPAL, instalasi pengelolaan air limbah. Yang kedua yang ingin saya tambahkan soal pasar di Jalan Tamrin, itu sebenarnya kalau kita mampu bikin pasar modern, tidak harus berbau, tidak harus basah, tidak harus becek. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan kembali memberikan kesempatan untuk paslon nomor urut 3 memberikan tanggapan atas pernyataan paslon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, 2 hal yang dipertanyakan oleh paslon nomor 4. Sebenarnya perencanaan itu sudah ada sebelum pemerintahan Pak Aminullah. Boleh dibuka dokumennya. Belum saya Pak Iwan. Pak Aminullah hanya melanjutkan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Dan dilanjutkan bukan saya. Kemudian Penayung itu memang sudah ada perencanaan sebelumnya. Dan ketika Pak Amin menjabat, ada regulasi tentang penataan kawasan kumuh. Dan Penayung masuk dalam salah satu kawasan kumuh. Kita memindahkan Penayung ke Pasar Mahirah, tapi tetap menjaga bahwa Penayung adalah pusat kegiatan ekonomi. Baik, waktunya selesai. Dan selesai sudah hadir berbahagia sesi tanya jawab tentu pada hari ini. Ya, luar biasa, boleh beri apresiasi yang sebesar-besarnya untuk seluruh pasangan calon. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih. Mohon tenang terlebih dahulu. Mohon tenang. Mohon tenang Bapak Ibu. Pada segmen kelima ini telah selesai kita laksanakan sesi tanya jawab dan saling menanggapi antar pasangan calon. Dan sesaat lagi kita akan kembali dalam sesi closing statement ataupun pernyataan. Baik hadirin dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih dalam debat terbuka pertama. Pemilihan calon pimpinan daerah atau pilkada, calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh 2024. Dan kali ini adalah segmen terakhir kita di mana pasangan calon akan menyampaikan closing statement atau pernyataan penutupnya. Benar Dengan sekali. sangat kita minta kepada seluruh hadirin untuk bisa memberikan keleluasaan kepada seluruh pasangan calon, tidak memberikan suara ketika mereka menyampaikan closing statement. Tentu ini adalah bagian yang sangat penting yang ingin mereka sampaikan. Silakan Syem. Benar sekali, dan pastinya untuk pernyataan penutup ataupun closing statement ini untuk masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu selama 2 menit untuk dapat menyampaikan closing statementnya. Langsung saja kesempatan pertama akan kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk dapat menyampaikan closing statement. Waktu Anda adalah 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Banyak mimpi dan harapan dari warga Kota Banda Aceh yang disampaikan kepada kami. Dan sudah kami rumuskan bersama dalam visi Banda Aceh Kota Kolaborasi. Kami percaya dengan kolaborasi kita bisa membangun Banda Aceh menjadi sebuah kota yang maju, inklusif, harmonis, dan nyaman untuk ditinggali hingga anak cucu kita nanti. Bersama kita bahu-membahu mengejar ketertinggalan, menjadikan Banda Aceh lebih baik lagi. Doakan agar Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kami terpilih dan kembali memimpin Kota Banda Aceh, sehingga apa yang menjadi hambatan selama ini dan apa yang menjadi mimpi-mimpi warga Banda Aceh bisa kita wujudkan menjadi kenyataan. Ke Penayung cari sarapan, nasi gurih lezat rasanya. Nomor 1 yang nyata pengalamannya, insya Allah bahwa Banda Aceh maju dan sejahtera. Warga Kota Banda Aceh hari ini sudah pintar dan cerdas. Ini adalah pesta rakyat. Mari kita biarkan rakyat memilih dengan bersuka cita. Tidak boleh lagi rakyat kita dijejali dengan berita hoax, tuduhan yang tidak mendasar bahkan cenderung mengada-ngada. Mari kita beri kesempatan warga kota memilih dengan hati nurani. Mereka sudah paham
paslon mana yang mampu mewakili mereka. Jika warga kota ingin memajukan kota Banda Aceh dengan berkolaborasi, pilihlah nomor 1. Menjadi wali kota itu adalah menjadi khadimul ummah, pelayan rakyat. Untuk menjadikan Banda Aceh harus melaju jauh lebih cepat. Maka tidak ada kata coba-coba untuk sebuah loncatan besar. Kolaborasi merupakan bukti dan rangkaian aksi untuk menjadi pemimpin yang tidak hanya bermodalkan janji. Mari bersatu wujudkan Banda Aceh kota kolaborasi. Salam kolaborasi. Tanggal 27 nanti jangan lupa, 27 November jangan lupa pilih nomor 1 yang sudah dipercaya dan terbukti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya paslon nomor urut 2 juga kami berikan waktu yang sama 2 menit untuk menyampaikan closing statement. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu warga kota Banda Aceh dimanapun berada, ada beberapa hal closing statement yang ingin kami sampaikan. Yang pertama bahwa malam ini kita saksikan debat kandidat yang dimana menampakkan hasil dari karyanya masing-masing. Dan tentunya sebaik-baik manusia adalah yang baik akhlaknya. Maka pilihlah pemimpin yang tentunya akhlaknya yang baik. Yang kemudian siapa wali kota Banda Aceh ke depan, tentu Allah SWT telah gariskan di Lauh Mahfud. Sekarang tugas kita adalah menjemput takdir tersebut. Maka lakukan dengan cara dan jalan yang Allah ridai. Hentikan kebiasaan salah dalam pilkada, yaitu politik uang, jual beli suara dengan sogok, melakukan serangan fajar atau ada istilah sedekah subuh. Ini sama seperti kita mengolok-olokkan agama. Sebagaimana hadis Nabi SAW, la'anallahu rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang sogok dan penerima sogok, bahkan perantara sogok, yaitu tim ses yang membagi-bagikan uang. Jangan sampai uang sogok dimakan oleh anak istri dan suami kita yang kemudian menjadi darah daging. Seharusnya generasi kita menjadi generasi yang soleh-solehah, pemimpin masa depan yang hebat. Malah sebaliknya akan menjadi generasi yang lemah, rusak moralnya, bahkan menjadi pemimpin yang korupsi. Ingat bahwa kita maju sebagai wali kota di negeri syariat. Semestinya kita harus mengedepankan nilai-nilai syariat Islam dalam proses pilkada, memilih wali kota. Ingat bahwa semua akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah atas apa yang telah kita pilih terkait memilih pemimpin. Kepada warga masyarakat kota Banda Aceh, kami permaklumkan bahwa hanya kita paslon wali kota dari jalur independen, bukan jalur partai. Artinya kami lahir langsung dari rakyat, tidak melalui partai, dan akan berbuat untuk mensejahterakan rakyat menuju Banda Aceh bermartabat untuk semua. Terima kasih kepada rakyat yang telah bersama kami. Hidup rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon tenang. Kesempatan yang sama juga akan kami berikan untuk paslon nomor urut 3. Waktu Anda untuk menyampaikan closing statement atau pernyataan penutup adalah 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih para hadirin yang kami muliakan. Saya dan Pak Isnaini memiliki pengalaman dalam mengelola lembaga pemerintah sebagai wali kota dan wakil ketua DPRK Banda Aceh. Kami akan menuntaskan hal-hal yang sudah baik dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Kami berkomitmen dengan melaksanakan seluruh visi dan misi yang tadi sudah kami sampaikan. Di antaranya akan kami luncurkan Peng Rakyat, Yuk ke Rakyat. Kami akan lanjutkan pembangunan rumah duafa. Kami akan tetap lanjutkan santunan kematian. Kami lanjutkan santunan melahirkan. Kami lanjutkan santunan disabilitas. Kami lanjutkan bantuan kepada anak yatim, fakir miskin, bantuan lansia, serta bantuan musibah kebakaran. Melalui Peng Rakyat, Yuk ke Rakyat, kami juga akan meluncurkan beberapa program baru. Kami akan menyediakan bantuan fardu kifayah. Kami akan membentuk dana abadi kampung melalui BUMG untuk kesejahteraan rakyat. Kami akan menyuntikkan modal untuk UMKM melalui lembaga mahirah Baitul Mal dan memberantas rentenir di kota Banda Aceh. Meninjau tarif PDAM dan juga menyelesaikan PDAM. Jika aturan dibenarkan akan membantu biaya perkawinan dan menyalurkan beras raskin kembali. Kami juga akan meningkatkan kesejahteraan para guru,
pegawai, kontrak, aparatur kampung, imam kampung, ketua pemuda, muhtasib dan ibu PKK. Kami juga akan membantu sarana ibadah dan menghidupkan pengajian serta majelis taklim di kampung-kampung. Demikian saya akhiri dengan sebuah pantun. Goreng pisang pakai mentega. Baik Bapak, selesai sudah waktunya Pak. Terima kasih. Pak. Daripada yang lain pilih saja nomor 3. Pak, terima kasih. Terima kasih. Baik, kita ke paslon 4. Waktu Anda untuk menyampaikan closing statement. Oke. Mohon tenang terlebih dahulu Bapak dan Ibu sekalian. Kita berikan kesempatan kepada paslon nomor 4. Waktu Anda 2 menit untuk menyampaikan closing statement. Silakan. Alhamdulillah, kita sudah sampai sejauh ini. Tinggal 1 bulan lagi kita akan menentukan pemimpin baru untuk Kota Banda Aceh. Sejak berbulan-bulan yang lalu dan saat ini kita sudah dekat dengan waktunya untuk mewujudkan perubahan di Kota Banda Aceh. Dan kami paslon nomor 4, Teguh Irwan Johan, Khairul Amal, bertambah yakin kita akan dapat mewujudkan perubahan di Kota Banda Aceh dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat Kota Banda Aceh yang kami cintai. Dan ditambah lagi pada hari ini kita paslon nomor 4 juga mendapat dukungan penuh dan dukungan resmi dari tokoh perubahan Indonesia, Bapak Anies Baswedan. Dan insya Allah Bapak Anies Baswedan akan datang ke Aceh untuk menjadi juru kampanye paslon nomor 4. Dan hari ini kita sangat bersedih, menangis hati kita karena seorang tokoh perubahan yang selalu mendampingi Bapak Anies Baswedan, Bapak Tom Lembong, dikriminalisasi oleh penguasa. Jadi di Republik ini saat ini harus hati-hati. Siapapun yang berseberangan dengan kekuasaan pasti akan dikriminalisasi seperti yang dialami oleh Bapak Thomas Lembong. Tapi kami tidak berkecil hati. Kami tetap berada di barisan perubahan dan slogan Nasdem tetap adalah gerakan perubahan. Dan insya Allah Teguh Irwan Johan Khairul Amal akan menjadi wali kota perubahan yang mewujudkan perubahan di Kota Banda Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, sudah cukup Pak? Cukup Pak. Cukup? Baik, silakan. Cantik selendang Putri Melayu, menata siri di atas nampak. Baik, waktunya selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mohon tenang. Dan hadirin dan pemirsa, selesai sudah pernyataan closing statement dari masing-masing pasangan calon, mulai dari paslon nomor 1 sampai dengan 4. Kita sudah mendengarkan mulai dari visi, misi, dan program sampai dengan closing statement mereka masing-masing. Dan ini merupakan segmen terakhir dalam debat kandidat calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh tahun 2024. Tentunya apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada KIP Kota Banda Aceh, seluruh panelis, seluruh paslon, serta seluruh tamu undangan. Dan terakhir tentu kita minta apresiasi yang luar biasa untuk seluruh pasangan calon. Boleh tepuk tangan terlebih dahulu. Terima kasih Anda sudah menyaksikan kita dan tentu kepada seluruh masyarakat. Semuanya sudah kita paparkan, tinggal Anda memilih dengan pilihan yang tepat tentunya. Akhirnya saya Dosi Alfian. Dan saya Syaimah Atika. Kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.